materi. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung kembali ya, selamat beristirahat. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawabannya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Sudah sore nih. Kasih. Masih. Kok masih Masih. ya sambil senyum-senyum? Oke, Bapak Ibu, udah sholat asar semua ya? Udah sholat asar, sudah segar, sudah kena wudhu. Berarti sekarang Bapak Ibu mudah-mudahan fresh lagi ya. Mas. Yang mau ngopi, menyiapkan kopinya lagi boleh. Ini kopi yang kedua atau ketiga silahkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke materi yang keempat di hari ini. Ya, Bapak Ibu, ini materi terakhir di hari pertama ini. Materi ini akan menjelaskan tentang bagaimana ini sudah masuk pada materi yang sifatnya keterampilan Bapak Ibu. Kalau tadi materi satu 2 3 itu terkait dengan materi dasar, ya materi dasar tentang regulasi jaminan produk halal, kemudian materi dasar tentang konsep halal haram, kemudian materi dasar tentang sistem jaminan produk halal. Namanya materi dasar itu sebatas pengetahuan, Bapak Ibu. Itu adalah pengetahuan yang harus Bapak miliki. Nah, yang sekarang ini sudah masuk pada materi yang sifatnya keterampilan. Materi keterampilan ini berarti nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan dan kemudian nanti bukti bahwa Bapak Ibu itu sudah menguasai dan terampil ya menerapkan. Nanti Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tugas. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada tugas yang nanti akan kita berikan pada peserta. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk menyelesaikan tugas tersebut ya. Nah, materi ini tapi sebelum menerima tugas, Bapak Ibu tentunya juga akan menerima penjelasan dahulu bagaimana terkait dengan keterampilan-keterampilan yang dimiliki yang harus dimiliki oleh seorang penyelia halal. Materi ini, Bapak Ibu sekalian, akan saya sampaikan sendiri ya. Saya Ose Budiana. Sesuai jadwal, saya akan menjelaskan materi ini. Materi ini adalah materi terkait dari bagaimana Bapak Ibu diminta untuk dapat melakukan ya, membuat dokumen penerapan SJPH dan membuat dokumen daftar bahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dokumen penerapan EJP itu yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Ibu Dewi di materi EJP, yaitu nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat yang namanya manual halal atau manual SJPH, manual sistem jaminan produk halal. Nah, kalau nanti kemudian atau manual halal kalau kita mudah untuk mengungkapkannya ya, sebut saja manual halal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi nanti akan berlangsung selama 2 jam. Jadi nanti kita akan selesai pukul 17.30 Bapak Ibu. Ya, bersiap-siap 2 jam ini kita akan sedikit belajar dan sedikit menguras otak karena nanti Bapak Ibu akan ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan, gitu ya. Oke Bapak Ibu kita mulai ya. Saya sedikit dulu memanggil yang mungkin belum offline, belum online, belum on cam. Bapak Ibu silakan on cam. Nah, yang tadi ini ada Ibu Susi, Ibu Susnia ya. Selamat mengikuti lagi. Tolong Ya, baik. perhatikan ya materinya. Siap. Ya, Siapa? Siapa? siap. Ibu Siti Wahyu kemana ya? Ibu Siti Wahyu dihidupkan kameranya tapi orangnya tidak di dalam. Oke. Oke Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya izin untuk share screen Bapak Ibu biar Bapak Ibu nanti menerima penjelasan dan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya. Sudah kelihatan di layar ya Bapak Ibu materinya? Sudah Belum. kelihatan belum? Oh ya, Sudah ya? sudah. Oke.
materi ini juga sudah saya share ya di grup Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk membaca-baca. Ya, ini ada materinya sudah saya share di grup. Silakan Bapak Ibu download, disimpan, dan nanti jika nanti Bapak Ibu ada kebingungan dengan apa yang sudah disampaikan, Bapak Ibu bisa membuka materinya. Nah, ini adalah materi tentang bagaimana kita menyusun manual sistem jaminan produk halal atau manual SJPH atau manual halal. Dan kita juga nanti akan belajar bagaimana menyiapkan daftar bahan halal, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari sesi ini, pelatihan ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti diharapkan mampu untuk menyusun dokumen penerapan EJPA dan kelengkapannya. Kemudian nanti Bapak Ibu diharapkan dapat mampu untuk menyusun daftar bahan halal. Apa yang diperlukan nih kalau Bapak Ibu ingin menyusun dokumen penerapan SJPH dalam bentuk manual halal? Apa yang kita perlukan dulu ya? Apa yang perlu Bapak Ibu ketahui dan persiapkan? Pertama, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup. Jadi harus tahu dulu ruang lingkupnya apa. Oh, saya ruang lingkupnya di SPPG yang misalkan kemudian yang aktivitasnya itu dimulai dari gitu ya. Dimulai dari menyiapkan, membeli bahan, memilih bahan, kemudian menyiapkan bahan, memesan bahan, kemudian apa? Mendatangkan bahan, bahannya didatangkan, kemudian diperiksa. Habis itu bahan-bahan tersebut diolah. Setelah diolah, bahan-bahan tersebut menjadi produk berupa menu-menu yang akan disajikan pada para siswa, pada penerima manfaat. Kemudian nanti setelah jadi, oh dimasukkan ke dalam kemasan berupa ompreng gitu ya. Setelah itu baru dikirim didistribusikan dengan menggunakan bis distribusinya SPPG gitu kan. Kemudian diberikan kepada para penerima manfaat. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu dulu ruang lingkupnya seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu dari usaha catering, Bapak Ibu tahu ruang lingkupnya seperti ini yang akan kita lakukan, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian titik kritis halal. Setiap tahapan yang tadi saya jelaskan, tahapan membeli bahan, tahapan kemudian kedatangan bahan, kemudian tahapan memproses bahan untuk menjadi produk menu, kemudian tahapan pengomprengan halal mungkin saja karena misalnya kesalahan pembelian bahan. Kesalahan biasa harus membeli barang A yang harusnya sudah halal, ternyata karena kurang teliti akhirnya terbeli bahan yang tidak halal. Nah, ibu harus tahu sebagai penyelia. Jadi nanti ibu bisa istilahnya melakukan langkah-langkah apa yang kemudian harus diambil gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahan gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu, ujungnya adalah Bapak Ibu nanti akan membuat yang namanya manual SJPH ya, menyusun manual, kemudian menggambarkan bagaimana itu prosedur, instruksi kerja dan sebagainya ya. Pertama, Bapak Ibu menentukan ruang lingkup usaha adalah jenis kegiatan aktivitas dilakukan pelaku usaha untuk menghasilkan produk, meliputi penyediaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan sampai pada penyajian. Nah, itu Bapak Ibu ruang lingkupnya dipahami dulu seperti tadi yang saya jelaskan, ya Bu ya. Menentukan ruang lingkup pertama dari apa? Dari mengidentifikasi dulu produknya. Produk-produk apa aja sih yang Bapak Ibu akan hasilkan? Kalau produknya SPPG itu apa? Produknya SPPG adalah menu-menu yang akan disajikan, ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu mengidentifikasi dulu produk-produk Bapak Ibu dari SPPG itu. Oh, saya akan membuat misalnya sebanyak menu-menu di SPPG mungkin ada sekitar 50 atau 100 atau lebih. Bapak Ibu harus tentukan dulu produk-produknya apa. Oh, dari produk jenis yang menggunakan ayam, enggak ayam kecap, ayam kari, ayam goreng, ayam
lengkuas gitu ya. Sebutkan itu produk-produknya. Terus dari kategori sayur-sayuran, Bapak Ibu bikin capcay, bikin sayur asem, bikin sayur lodeh, bikin tumis kangkung. Itu contoh-contoh misalnya berdasarkan produk-produk yang Bapak Ibu buat rencana gitu ya. Pak, saya kan sehari cuma bikin 5 menu saja. Iya betul. Tetapi dalam perencanaan Bapak Ibu mencantumkan menu-menu apa yang Bapak Ibu akan buat untuk selama SPPG itu ada gitu ya. Misalkan untuk 1 bulan. Kalau siklusnya siklus 1 bulanan berarti kan selama 30 hari itu kan menunya akan berganti-ganti terus. Nah itulah itu yang menjadi acuan Bapak Ibu membuat mengidentifikasi produk-produknya. Kemudian diklasifikasikan jenis produknya ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin maksudnya produk dan bahan ya Bapak Ibu nanti eh, jenis bahan apa yang digunakan, apakah yang wajib bersertifikat halal, apakah yang tidak wajib bersertifikat halal gitu ya, yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Bapak Ibu harus tentukan bahan-bahan apa yang akan digunakan gitu ya. Bapak Ibu harus tentukan bahannya apa, kemudian pilih yang bersertifikat halal tentunya ya. Kalau memang bahan tersebut bukan bahan yang positif list. Ya, bahan positif list kalau Bapak Ibu membeli bawang segar, kemudian tomat segar gitu atau kemudian sayur-sayuran segar, ikan segar gitu, mungkin itu masuknya dalam kategori positif list. Bapak Ibu tentukan, oh ini bahan-bahan yang positif list. Oh, tapi ada juga bahan-bahan yang bukan positif list apa misalnya garam gitu ya. Kalau ayam tuh bukan positif list, kemudian ayam, daging sapi, kemudian misalkan garam, penyedap, bumbu nasi, kecap, saus. Nah, itu contoh bahan-bahan yang bukan positif list, artinya bahan-bahan yang wajib bersertifikat halal. Maka Bapak Ibu harus tentukan bahan apa yang mau dibeli, kemudian pastikan bahwa bahan tersebut sudah memiliki sertifikat halal. Kemudian identifikasi seluruh proses rantai produksi. Bapak Ibu dilihat, tentukan semua tahapan prosesnya, mulai dari pengadaan, penerimaan, hingga distribusi produk. Panjang. Bapak Ibu harus tentukan, identifikasi dulu prosesnya seperti apa yang Bapak Ibu akan lakukan dengan unit usaha Bapak Ibu ini. Ya, kalau catering mungkin berbeda, kalau warung makan mungkin berbeda gitu ya. Kalau SPPG berbeda juga seperti itu. Kemudian mengidentifikasi lokasi dan fasilitas usaha. Tentukan seluruh lokasi produsen, penyimpanan ya, lokasi produksi, penyimpanan, kemudian penyajian sampai gudang sewa, gudang. Bapak Ibu harus memastikan lokasinya apa gitu ya. Oh, saya punya lokasi SPPG itu punya lokasi pemrosesan, punya lokasi penyimpanan bahan gitu ya sampai punya lokasi loading buat itu. Nah, itu diidentifikasi Bapak Ibu. Dipastikan bahwa lokasi-lokasi yang menjadi aktivitas proses Ibu itu gitu ya, itu aman, bersih, tidak terkontaminasi. Nah, itu fungsi kita mengidentifikasi dulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh misalnya Bapak Ibu untuk menentukan jenis bahan gitu ya. Ini ada 748 tuh ruangannya seperti ini contohnya Bapak Ibu. Tapi nanti kita bisa lihat ya KMA 748 bahan-bahan yang wajib bersertifikat halal. Tapi ini terkait dengan bidang jasa. Ini ada jasa penyembelihan, jasa pendistribusian dan lain-lain. Ini adalah KMA 944. KMA 944 itu berisi produk-produk atau bahan-bahan yang wajib bersertifikat halal untuk produk makanan dan minuman. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam SPPG ya, ini karena lebih banyak SPPG nih, mungkin jadi kita akan banyak menyinggung tentang SPPG. SPPG itu kan adanya di dalam KMA 944 itu sebagai penyediaan makanan dan minuman gitu ya. Nanti kita akan lihat Babu bagaimana ini kan SPPG nih, penyediaan makanan dan minuman itu adanya di nomor 16 di KMA 944. Kemudian lebih tepat lagi ditelusur lagi kemana? Oh di sini 16.2.2 penyediaan jasa boga dengan periode tertentu. Nah, ini adalah untuk SPPG
jenis usahanya tuh ini Bapak Ibu ya. Jenis usahanya adalah penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan, kemudian masuk lagi lebih spesifik lagi, yaitu penyediaan jasa boga periode tertentu. Kalau usaha catering apa? Ada Bapak Ibu. Sama di dalam nomor 16 juga, tapi mungkin nanti masuknya ke catering, bukan 16.2.2, tapi mungkin 16 titik berapa. Nanti akan bisa Ibu lihat di KMA 944 ini, gitu ya. Bapak Ibu harus dapat menentukan, itu termasuk menentukan jenis usahanya. Kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan juga informasi tentang dokumen pelaku usaha. Ya, adalah dokumen sistem yang ada di pelaku usaha yang di dalamnya mencakup tentang ada struktur organisasi, ruang lingkup usaha, legalitas usaha yang menggambarkan sistem manajemen itu diterapkan. Jadi ini contoh nih Bapak Ibu. Ini contoh adalah contoh NIB. Nah, itu kan salah satu dokumen terkait dengan legalitas usaha. Bapak Ibu harus menyiapkan dokumennya, menyiapkan NIB-nya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menuliskan dalam sebuah sebuah manual, Bapak Ibu sudah siap. Ya, biasanya NIB itu diminta nomornya nomor berapa. Nah, Bapak Ibu berarti harus menyiapkan, harus memiliki NIB-nya karena pasti ya Bapak Ibu pelaku usaha itu pasti punya NIB seharusnya. Nomor induk berusaha Bapak Ibu. Nah ini contoh lagi nih nomor induk berusaha ya yang berbasis resiko seperti ini Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu harus nanti Bapak Ibu melihat NIB perusahaan Bapak Ibu, NIB-nya untuk apa SPPG gitu ya. Bapak Ibu nanti diminta untuk menuliskan itu ke dalam laporan ya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu mengisi tentang data pelaku usaha dan NIB. Nama perusahaannya, Bapak Ibu harus sebutkan nama perusahaannya apa. Oh, misalkan ini karena di bawah yayasan, Bapak Ibu menuliskan yayasan apa. Itu ya, biasanya NIB kan berada di bawah yayasan. Tulis yayasan apa. Kemudian skala usahanya apa. Skala usahanya misalnya mikro atau kecil ya. Dilihat Bapak Ibu di NIB-nya. Kemudian nama penyeliannya dituliskan, nama pimpinannya siapa? Mungkin yang disuruh adalah misalkan kepala SPPG-nya ya ditulis. Kemudian penyeliannya siapa? Penyelia tentunya Bapak Ibu sendiri ya yang sekarang sedang mengikuti pelatihan. Karena nanti Bapak Ibu akan menjadi penyelia di usaha Bapak Ibu. Kemudian nomor alamatnya disiapkan di mana. Kemudian juga nomor telepon perusahaannya disiapkan gitu ya. Kemudian alamat fasilitas produksi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya alamat produksi itu sama dengan alamat kantornya, ya berarti dituliskan sama ya. Misalnya berada di Jalan A, nama perusahaan, kemudian nanti alamat fasilitas produksinya juga ditulis juga satu gitu ya. Tapi bagaimana jika punya banyak outlet untuk rumah makan? Ya berarti alamat fasilitas produksinya bisa ditulis lebih dari satu Bapak Ibu ya. Misalnya di Jalan A, kemudian di Jalan A adanya di posisi di kecamatan ini, kemudian buat lagi outlet yang baru di Jalan B adanya di kecamatan ini. Nah, itu dalam satu kota yang sama ya mungkin saja berarti itu dimasukkan ke dalam sebagai alamat fasilitas produksi. Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan dengan mengisi data-data yang lain. Nah, ini ya jenis produknya. Jenis produknya tadi penyediaan makanan dan minuman masuk dalam kategori penyediaan jasa boga untuk periode tertentu. Nah, itu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan mengisi tentang dokumen-dokumen ini. Kemudian tadi sudah diulas ya sedikit titik kritis ya, identifikasi titik kritis. Kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis, atau kondisi di mana kemungkinan fasilitas terkena kontaminasi bahan atau yang haram atau najis, atau kemungkinan proses yang tidak memenuhi standar halal. Jadi identifikasi titik kritis tersebut itu Bapak Ibu. Prosesnya apa? Yang memungkinkan terjadinya tidak halal itu apa? Apakah dasar dari bahannya, apakah bisa dari fasilitasnya, atau apakah bisa dari cara prosesnya yang salah. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Kemudian memeriksa tingkat resikonya. Pelaku usaha melakukan penilaian risiko terhadap titik kritis yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya terhadap produk.
gitu ya, terhadap kehalalan terutama. Kemudian kalau sudah menemukan tingkat resikonya, Bapak Ibu menentukan tindakan kontrol yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi resiko ketidaksesuaian. Jadi misalnya, oh di area produksi ini rawan nih untuk misalnya kejatuhan sesuatu yang haram atau najis gitu ya. Karena mungkin areanya terbuka, berarti kan itu menjadi Bapak Ibu harus memikirkan, oh berarti area dapur ini tidak boleh terbuka sehingga kemudian supaya apa? Supaya tidak ada potensi keluar masuknya serangga, cicak, ya apalagi tikus itu ya. Berarti kan secara lingkungan harus dipersiapkan dan Bapak Ibu menyiapkan kontrolnya. Gitu ya, itu tentang memeriksa tingkat risiko. Jadi Bapak Ibu sebagai penyelia sekarang itu harus tahu, oh ini areanya, ini area gudang. Ini kok kayaknya bahaya ya, bisa terjadi kontaminasi ya, bisa terjadi sesuatu yang tidak halal masuk ya. Nanti Bapak Ibu harus punya analisa ke sana sebagai penyelia. Nanti dipikirkan bagaimana caranya supaya tidak terjadi. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekarang penyelia harus punya pandangan yang lebih baik ya terhadap fasilitas, terhadap proses, terhadap metode. Nah itu nanti Bapak Ibu harus bisa memberikan gambaran yang baik ya kepada karyawan semua karena Bapak Ibu sebagai penyelianya. Pak, hati-hati, ini tuh bisa bikin kontaminasi loh. Nah, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan itu. Kemudian kita akan belajar tentang manual SJPA nanti ya Bapak Ibu akan pelajari apa sih manual itu. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah membeli atau misalnya membeli TV gitu ya, kan ada tulisan biasanya tertulis manual book. Nah artinya apa manual buku manual itu untuk apa? Buku manual itu untuk Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara mengoperasikan televisi yang Bapak Ibu baru beli ya, bagaimana cara menyambungkan ke listriknya, bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara mematikannya, bagaimana cara misalnya mencari channel ya gitu ya. Itu kan berarti kan berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mengoperasikan mesin yang Bapak Ibu beli tersebut, TV ya. Nah, kalau manual JP berarti bagaimana dia menggambarkan buku atau dokumen yang menggambarkan bagaimana Bapak Ibu menjalankan sistem halal gitu yang banyak tadi persyaratannya disampaikan oleh Ibu Dewi apa untuk diterapkan di SPPG. Nah, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu tahu bagaimana nih tentang kriteria ini diterapkannya seperti apa di SPPG. Tentang kriteria ini diterapkannya seperti apa. Nah, itu harus Bapak Ibu bisa jelaskan di dalam manual penerapan SCPH ini gitu ya. Kemudian prosedur itu adalah dokumen yang menggambarkan langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu proses tertentu atau aktivitas tertentu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya aktivitas misalnya pengecekan kedatangan bahan yang baru datang. Nah, kan jelas tuh ada aturannya ya, bahan ada urutan-urutan pekerjaannya. Nah, urutan-urutan pekerjaan itu Bapak Ibu harus kalau Bapak Ibu tulis itu menjadi sebuah prosedur gitu ya. Mengapa prosedur itu diperlukan? Prosedur itu diperlukan karena ini sangat penting untuk menjadi panduan orang-orang yang mengerjakan. Misalnya prosedur tentang pengecekan bahan datang oleh orang gudang misalnya begitu. Nah, ketika kemudian ini sudah dibuat berarti kan harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Maka harus disosialisasikan dulu prosedurnya karena pada orang-orang yang akan bekerja dengan sesuai dengan prosedur tersebut. Nanti berarti harapannya kalau ada prosedur kok mereka bisa membaca bagaimana melakukannya secara benar. Atau misalnya kalau ada orang baru yang bekerja, dengan membaca prosedurnya orang tersebut bisa melakukan begitu. Itu gunanya prosedur. Nah, kalau instruksi kerja itu yang lebih rinci lagi. Jadi anaknya prosedur tuh apa biasanya instruksi kerja namanya. Misalnya gini, bagaimana cara mengoperasikan mesin apa misalnya gudang bahan ya di situ ada mesin dorong namanya hand lift tuh. Nah, bagaimana cara mengoperasikan mesin hand lift? Nah, itu tuh namanya sudah sifatnya instruksi kerja gitu ya. Contoh, itu bagaimana cara misalnya mengoperasikan kompor gas. Nah, itu kan berarti kan semua orang harus ada petunjuknya sehingga kemudian kalau ada orang baru pun bisa dengan benar mengoperasikan kompor gas tersebut. Nah, itu contoh Bapak Ibu.
Mengoperasikan misalnya mesin pendingin. Nah, itu kan berarti kan mematikan, mengoff-kan, nah, itu ada petunjuknya. Itu contoh instruksi kerja Bapak Ibu. Manual ECPH selanjutnya dijadikan sebagai panduan atau acuan bagi pelaku usaha untuk menerapkan ECPH dan menyusun dokumen ECPH-nya. Format ECPH itu Bapak Ibu, kita sudah format ya, kita sudah punya format sendiri, ada format dari template BPCPH atau Bapak Ibu punya format sendiri silahkan. Ya, kita punya format yang nanti akan menjadi tugas Bapak Ibu nanti tinggal melengkapi saja. Apa isinya di dalam manual SJPA itu? Pertama ada covernya, kemudian ada daftar isi, kemudian ada yang namanya identitas perusahaan. Identitas perusahaan ya tadi contohnya apa tentang pelaku usahanya, tentang penyeliannya, tentang alamat SPPG-nya gitu ya. Itu yang ada terkait dengan identitas perusahaan. Kemudian ada kebijakan halal dan prosedur perusahaan dalam memenuhi kriteria SJPH. Ada kebijakan halalnya. Bapak Ibu silahkan membuat kebijakan halal. Tadi sudah disampaikan juga itu oleh Bu Dewi ya. Kebijakan halal kita punya template yang Bapak Ibu bisa gunakan. Atau Bapak Ibu pengen membuat kebijakan halal sendiri boleh asal kriteria-kriteria tentang kebijakan halal tersebut terpenuhi ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Dewi kriteria penulisan membuat membuat apa manual itu seperti apa ya itu kan sudah ada penjelasannya tinggal nanti Bapak Ibu membuat atau Bapak Ibu sudah menggunakan misalnya sudah ada template-nya Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian lampiran-lampiran Bapak Ibu. Ada lampiran sosialisasi, ada lampiran tentang surat ketetapan penyelidik halal atau surat ketetapan tim manajemen halal. Kemudian ada daftar bahan, formulir-formulir bukti pelaksanaan. Nah, itu berarti menjadi bagian juga ya Bapak Ibu yang harus disiapkan pada saat melakukan manual manual-manual ya, membuat formulir-formulir atau form-form yang akan disiapkan. Tahapan penyusunan ruang manual halal Bapak Ibu ya. Menentukan ruang lingkupnya dulu, tadi sudah diajarkan ya. Pengisian manual SJPH dan lampirannya sesuai dengan ruang lingkup usaha. Kemudian implementasikan manual SJPH yang telah dibuat ya. Pembuatan prosedur, melakukan rekaman, pemeriksaan SOP. Nah, itu Bapak Ibu silahkan dilakukan. Kemudian verifikasi kembali dokumen manual beserta lampiran yang telah dibuat. Dicek lagi kalau sudah jadi Bapak Ibu. Sudah lengkap belum pengisiannya gitu ya. Sudah nanti bisa dijalankan atau tidak oleh teman-teman yang melakukan. Nah itu diverifikasi. Setelah itu Bapak Ibu wajib melakukan sosialisasi manual dan prosedur SCPH yang telah dibuat. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ada manualnya dibikin, kemudian ditambah juga ada prosedur-prosedur yang dibuat maka dan prosedur tersebut harus disosialisasikan Bapak Ibu. Pastikan karyawan tersebut mengetahui terkait dengan tugasnya masing-masing. Ya. Nah, ini contoh kebijakan halal Bapak Ibu, ya. Kebijakan halal seperti ini, kebijakan SPPG Halal Institute. Nah, contoh saja ya. Isinya apa tuh Bapak Ibu? Ada penjelasannya. Kemudian penerapan EJPH, SPPG Halal Institute. Nah, ini berarti kan ada penerapan, ada penjelasannya. Nah, ini Bapak Ibu nanti mungkin pada saat nanti Bapak Ibu akan mendaftarkan harus membuat kebijakan halal gitu kan. Seperti apa nanti dikonsultasikan dengan pimpinan perusahaan gitu ya. Nah, kemudian ini ada tentang surat keputusan penetapan tim manajemen halal dan penyelia halal. Nah, nanti Bapak Ibu akan belajar mengisi ini ya. Ini misalnya penyelia halalnya namanya Pak Nugroho sebagai penyelia halal. Kemudian posisi di dalam tim manajemen halalnya sebagai ketua, berarti ditulis seperti ini. Baru tanda tangan. Tulis anggota yang lainnya. Pak siapa, jabatannya apa, kemudian posisinya apa, kemudian ditulis tanda tangan. Nah, ini untuk apa tentang nanti Bapak Ibu harus sebetulnya membuat itu pimpinan kita ya, tapi Bapak Ibu bisa membuatkan konsepnya, kemudian nanti pimpinan akan menandatangani. Itu ya Bapak Ibu. Tim manajemen halal ya, penilai halal telah membaca dan memahami manual JPH serta melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
seluruh kriteria ECPA sebagaimana tertulis dalam manual ECPA ini. Jadi ada surat ketetapannya Bapak Ibu untuk penetapan tim manajemen halal dan penyelia halal. Ya, di sini sudah tadi digambarkan tanggung jawab puncak manajemen puncak itu apa di dalam penerapan EJPH. Bapak Ibu berarti salah satu yang harus disiapkan oleh manajemen puncak adalah pertama meminta karyawannya untuk mengikuti pelatihan di penyelia halal ini gitu ya. Kemudian nanti membuat tim manajemen halal. Nah, itu tugas juga menunjuk penyelia halal. Nah, itu juga harus jelas dan memenuhi persyaratan. Itu tugasnya eh, manajemen ya, pelaku usaha. Nah, ini tentang sosialisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nanti punya kewajiban untuk mensosialisasikan, untuk memberikan evaluasi pelatihan, untuk melakukan pelatihan. Nah, Bapak Ibu ada beberapa materi yang memang harus disampaikan terkait pengetahuan halal haram, pengetahuan tentang benda najis, pengetahuan tentang sertifikasi produk halal. Nah, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu menggunakan kalau Bapak Ibu menyiapkan untuk misalnya untuk sosialisasi kan gitu ya dan implementasi pelatihan itu Bapak Ibu. Ini contohnya saja nanti Bapak Ibu bisa gunakan atau Bapak Ibu punya evaluasi pelatihan yang lain gitu ya. Nanti jangan lupa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melakukan pelatihan jangan lupa untuk dilakukan post test. Untuk apa? Untuk menjadi bukti bahwa mereka menerima apa yang Bapak Ibu sampaikan di pelatihan tersebut. Kalau Bapak Ibu tidak lakukan, nanti jadi temuan untuk finding audit ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu bagaimana mengisi daftar apa ini beberapa bahan-bahan ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah contoh juga. Kita akan belajar dengan banyak contoh ya Bapak Ibu. Ada namanya form penerimaan barang datang. Nah, ini contoh nih Bapak Ibu. Penerimaan barang datang yaitu kan harus dicek. Nah, ini contoh mengisinya bagaimana. Oh, ini ada formnya nih yang khusus tentang misalnya ini apa ya tanggal kedatangannya tanggal berapa. Kemudian ditulis apa tanggal kedatangan, kemudian nama jenis produk, mereknya dicantumkan, kemudian di situ tertulis juga nama dan lokasi produsennya. Produsennya siapa, lokasinya di mana. Nah, Bapak Ibu harus mengecek itu gitu ya. Kemudian apa harus mencatat itu. Kemudian nanti dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Sesuainya itu ya berdasarkan ketentuan dalam kriteria halal untuk bahan-bahan yang datang, begitu ya, Bapak Ibu. Baru kemudian ditandatangani seperti itu. Pemeriksaan bahan datang, modelnya ada juga yang seperti ini. Kalau sudah datang, statusnya apa? Oke, atau di reject, atau di hold. Di hold misalnya, oh ini ada sesuatu yang mungkin belum jelas. Kita hold dulu, menunggu penjelasan dari suppliernya. Atau misalnya, apa? Ternyata barangnya rusak, tidak mungkin lagi disimpan, harus dibuang ya berarti statusnya adalah reject. Ini hasil dari bagaimana ketika kemudian dilakukan pemeriksaan barang datang, Bapak Ibu. Ini contoh formnya. Nah, ini contoh implementasi untuk distribusi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada distribusi produk apa yang didistribusikan, kemudian denah atau layout nih Bapak Ibu. Ini ada denah atau layout contoh saja. Nah, Bapak Ibu nanti pada saat mengajukan di dalam manual SCPH nanti Bapak Ibu harus menyertakan contoh ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus menyertakan contoh, bukan menyertakan contoh ya. Bapak Ibu harus menyertakan denah layout diagram proses nih ya. Layout area kerja Bapak Ibu, layout SPPG. Bapak Ibu punya nanti disematkan itu di dalam manual gitu ya Bapak Ibu di dalam manual SCPH. Harus ada itu tentang layout proses gitu ya harus ada. Diagram alur proses. Nah, diagram alur proses biasanya berisi tentang bagaimana misalnya tentang
Ini ada contoh diagram arus proses untuk bahan-bahan untuk makanan ya, menu yang berdasarkan melalui olahan ayam. Misalnya ayamnya ada ayam goreng, ada ayam kecap, ada ayam balado. Nah, itu contoh Bapak Ibu ketika membuat diagram alur proses. Ya, untuk membuat ayam goreng, bahan-bahan apa yang digunakan? Mungkin Bapak Ibu sudah mulai bisa tulis di sana, gitu ya. Kemudian tentang prosedur penerapan SJPH Bapak Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu sudah apa bagaimana sosialisasi, bentuk sosialisasi ya, Bapak Ibu saya mau cerita juga. Kalau sosialisasi, Bapak Ibu bisa lakukan dengan banyak cara. Misalnya dengan mengapa? Dengan briefing ya, dengan meeting. Briefing itu biasanya dilakukan di lapangan, sifatnya jelas gitu ya, sebentar gitu, tapi dengan tujuan yang tentunya untuk merencanakan sesuatu yang ke depan mau apa gitu. Itu biasanya dilakukan briefing ya, nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan gitu dilakukan di briefing. Tapi ada juga meeting. Kalau meeting memang lebih resmi, dikumpulkan, kemudian disiapkan materinya, kemudian dijelaskan apa-apa yang menjadi pembahasan di dalam meeting tersebut. Nah, itu Bapak Ibu melakukan penerapan prosedur PPP secara tertulis ya. Bapak Ibu apa-apa aja yang harus disiapkan nih, prosedur-prosedur terkait yang harus disiapkan pada saat Bapak Ibu mendaftarkan sertifikasi halal. Prosedurnya Bapak Ibu prosedur terkait bahan ya, penggunaan bahan baru, proses pembelian, kemudian pemeriksaan kedatangan bahan. Nah, itu mungkin menjadi bagian contoh-contoh dari prosedur bahan. Nah, Bapak Ibu membuat, nanti kalau sudah jadi penyelia, Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen ini. Dokumen tentang prosedur penggunaan bahan baru. Nah, prosedurnya isinya apa, dan itu harus disiapkan Bapak Ibu. Prosedur tentang pembelian bahan. Nah, Bapak Ibu harus buat itu. Ya, dan yang lain-lain. Di dalam proses produk halal, prosedur-prosedur apa yang Bapak Ibu harus siapkan ya? Prosedur tentang proses produksi, prosedur tentang fasilitas proses produk halal yang bebas dari haram dan bebas dari sesuatu yang ti- tidak halal gitu ya, najis. Nah, itu harus ada prosedurnya Bapak Ibu untuk memastikan bahwa kita itu memiliki aturan-aturan terhadap pekerjaan kita gitu ya. Prosedur tentang proses pencucian sesuai syariat Islam. Nah, itu Bapak Ibu harus punya. Bagaimana mungkin pekerjaan itu tidak pernah mencuci? Pastinya pernah mencuci. Kalau mencuci berarti harus ada caranya, harus ada prosedurnya, apalagi terkait dengan menghilangkan najis. Bapak Ibu ada beberapa kriteria ya syar'i yang Bapak Ibu harus lakukan ketika kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan misalnya barang alat Bapak terkontaminasi gitu ya. Nah, itu berarti harus ada prosedurnya yang menjelaskan tentang pengaturan proses cleaning tersebut ya. Kemudian prosedur tentang produk Bapak Ibu. Prosedur tentang produk itu nanti Bapak Ibu akan diminta menjelaskan tentang pertama ketertelusuran produk. Nah, Bapak Ibu melalui sistem pengkodean, melalui sistem form-form yang digunakan, itu Bapak Ibu bisa menjadikan sebagai itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu melakukan prosedur untuk terhadap produk. Tapi tidak bisa misalnya, tapi memang prosedurnya harus disiapkan, Bapak Ibu harus punya. Kemudian tentang prosedur produk juga ada yang terkait dengan penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus punya prosedur bagaimana kalau pada satu hari terjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Contohnya begini, Bapak Ibu, produk tidak memenuhi kriteria halal itu. Bapak Ibu diminta membuat misalnya bakso gitu ya. Kemudian bakso itu dibelanja di mau membuat sebentar ini kayak penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi Bapak Ibu misalnya membuat bakso, tiba-tiba karena ada satu kejadian ternyata baksonya itu terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak halal. Misalnya orang yang membeli daging salah membeli daging.
Harusnya membeli daging merek A yang sudah bersertifikat halal, tetapi ternyata yang dibeli daging merek B. Nah, karena orang tidak tahu sudah nyampe gudang, identitasnya sudah nggak ada itu merek A atau merek B. Tiba-tiba keproses menjadi produk yang tidak halal. Nah, otomatis berarti Bapak Ibu itu contoh produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nanti apa mau diapakan kan gitu kan? Apa apakah ini mau pasti kalau ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu harus ditangani secara serius Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menerima penjelasan tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa setiap prosedur yang Bapak buat maka harus dilakukan sosialisasi kepada orang-orang yang mengerjakan dan menggunakan prosedur tersebut. Jadi misalnya prosedur tentang pembelian bahan. Nah, berarti kan Bapak Ibu harus mensosialisasikan prosedur pembelian bahan itu kepada bagian penyediaan, pada bagian yang melakukan pembelian bahan. Prosedur tentang proses produksi, otomatis yang harus menerima prosedur tersebut siapa Bapak Ibu? Siapa ya? Kalau untuk proses produksi, prosedurnya disosialisasikan kepada siapa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu menjawab? Kalau kita membuat prosedur proses produksi, berarti kalau sudah ada, berarti harus disosialisasikan kepada Tim dapur, Pak. Produksi, tim persiapan dan dapur, pengolahan. tim produksi, betul. Kalau ada prosedur tentang pensucian peralatan yang memenuhi kriteria halal, itu Tim prosedurnya harus ompreng. disampaikan Tim kepada ompreng, Pak. Tim ompreng, Pak. tim Ompreng. ompreng, tim Pencucian. pencuci ya, tim pencucian. Supaya apa? Supaya mereka tahu bagaimana cara melakukan pencucian ompreng yang benar, ya, yang sesuai gitu kan? Itu begitu Bapak Ibu. Itu prosedurnya ya. Sekarang kita lanjut ke yang lainnya. Tata cara pembuatan prosedur. Nah, Bapak Ibu kalau nanti pada satu hari ingin membuat prosedur, berarti Bapak Ibu pertama yang harus Bapak Ibu lakukan ya, memahami aktivitas yang akan dibuat prosedurnya. Bapak Ibu misalnya mau membuat prosedur tentang pensucian peralatan. Bapak Ibu harus tahu caranya seperti apa. Pahami dulu maksudnya. Pahami dulu cara melakukannya seperti apa. Kemudian tuliskan langkah-langkah yang dilakukan kegiatan sehari-hari. Jadi ditulis. Bapak Ibu orang pembersihan itu caranya gimana sih? Nah, Bapak Ibu bisa memanggil orang yang suka membersihkan, minta dijelaskan seperti apa, kemudian Bapak Ibu membuat prosedurnya. Ya, langkah pertama misalnya peralatannya dikumpulkan dahulu. Yang mau dibersihkan itu seperti apa dikumpulkan dahulu. Kemudian setelah dikumpulkan, pastikan kotoran-kotoran yang ada di dalam peralatan tersebut sudah dibersihkan dulu, ya, dibuang dulu kotoran-kotorannya. Misalnya kalau bekas sayur, ya berarti sayur-sayurannya itu dibersihkan dulu dari tempatnya. Misalnya ada sisa gitu ya dibersihkan. Kemudian juga misalnya setelah dibersihkan, kemudian disiram dulu dengan air misalnya ya, dibilas dengan air, kemudian baru diberikan sabun. Kemudian baru setelah dibersihkan dengan sabun, kemudian dibilas lagi dengan air bersih. Kemudian apa? Kemudian dikeringkan. Nah, itu Bapak Ibu itu contoh. Nah, itu Bapak Ibu tulis menjadi sebuah kalimat-kalimat yang sekiranya kalau orang lain membaca, dia bisa jelas. Itu yang penting. Ya, kemudian susun rancangan prosedurnya dengan format yang sesuai. Ada format pembuatan prosedur, Bapak Ibu tinggal menulis gitu ya. Kemudian evaluasi kalau Bapak Ibu sudah membuat prosedur, kemudian dievaluasi, dicek sudah tepat belum. Ya, kalau misalnya ada penambahan, oh ini kayaknya belum dituliskan. Bapak Ibu tuliskan. Oh ini kayaknya tidak perlu ditulis, berarti Bapak Ibu tuh tidak tulis. Jadi membuat prosedur itu seperti itu Bapak Ibu. Baru setelah dibuat, setelah dievaluasi itu sudah benar-benar cara yang tepat untuk melakukan pembersihan tadi, maka Bapak Ibu tinggal meminta pengesahannya. Pengesahannya apa? Pengesahan prosedur biasanya ditandatangani oleh beberapa pihak
Yang membuatnya siapa, tanda tangan. Yang mengeceknya siapa, misalnya atasan kita, tanda tangan. Kemudian yang mengesahkan siapa? Yang mengesahkan mungkin misalnya kepala SPPG-nya. Disahkan oleh kepala SPPG, ditandatangani, bahkan kalau ada cap ya diberikan cap. Iki Ini cara Bapak Ibu pakem untuk tempelnya ini berarti yang resmi. 155 papan ya. Betul ya. Ya tak ngomong Bu Mohon di Buat Siti. mute dulu kalau tidak bicara tentang ini ya Bapak Ibu. Kecuali mau bertanya boleh di unmute atau menjawab pertanyaan silahkan Bapak Ibu boleh bersuara. Nah, ini contoh prosedur Bapak Ibu. Lihat ya, kalau prosedur tuh ada judulnya, prosedur penerimaan bahan. Kemudian tanggal berlakunya sejak kapan ditulis. Kemudian nomornya nomor berapa. Kalau Bapak Ibu nanti membuat prosedur pastikan ada penomorannya gitu ya supaya Bapak Ibu bisa untuk dilakukan penelusuran. Kemudian tanggal revisinya kalau belum ada revisi ya berarti tidak usah ditulis. Kemudian di sini tulis tujuan pembuatan prosedur itu apa gitu ya. Kalau tujuan misalnya pembuatan prosedur pembersihan peralatan berarti kan tujuannya adalah menjelaskan tentang bagaimana melakukan proses pembersihan peralatan ya yang kemudian nanti hasilnya bersih terbebas dari bahaya kontaminasi. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Itu tujuannya. Kemudian ruang lingkupnya prosedur ini diterapkan kan gitu kan untuk apa? Prosedur ini diterapkan untuk bagi karyawan yang akan melakukan proses pembersihan. Gitu ya. Kemudian istilah-istilahnya, kalau ada istilah-istilah yang harus dijelaskan, boleh Bapak Ibu tulis. Kemudian referensinya apa? Referensinya tentunya terkait dengan sistem jaminan produk halal. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian dokumen terkaitnya jika ada, kemudian baru ditulis isinya. Bapak Ibu menjelaskan isinya bagaimana melakukan pembersihan peralatan sesuai prosedur tersebut. Bapak Ibu isi langkah-langkahnya. Baru kemudian disahkan, diberikan pengesahan, ditandatangani oleh yang membuat, oleh yang mengecek dan oleh yang menyetujui mengesahkan gitu. Itu prosedurnya. Kemudian sosialisasi Bapak Ibu. Jangan lupa setiap prosedur harus disosialisasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya training ya. Itu boleh Bapak Ibu lakukan, gunakan untuk Bapak Ibu melakukan sosialisasi. Ya, boleh juga misalnya prosedurnya diketik, dituliskan, kemudian ditempel, nah supaya orang dapat mudah untuk membacanya. Nah, itu boleh namanya. Tapi kalau prosedur kan sifatnya dokumen yang dipelihara. Bapak Ibu bisa membuat misalnya ringkasan cara melakukan pembersihan berdasarkan prosedur pembersihan nomor sekian sekian sekian. Nah, itu Bapak Ibu bisa buatkan. Nanti berarti untuk menjadi petunjuk orang yang mungkin ada di lapangan yang membersihkan tersebut. Nah, kemudian masuk ke bahan Bapak Ibu. Kita akan membuat daftar bahan halal ya. Tadi sudah selesai. Sekarang kita akan membuat bahan daftar halal. Bahan ya, kita belajar dulu Bapak Ibu. Bahan itu apa sih? Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam ECPH Bapak Ibu. Kemudian daftar bahan halal itu apa sih? Daftar bahan halal adalah daftar bahan yang memuat semua bahan yang digunakan dan diperbolehkan dalam proses produk halal. Daftar ini berfungsi sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk memastikan kehalalan bahan-bahan yang akan digunakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, daftar bahan halal ini adalah daftar yang berisi tentang semua bahan-bahan dengan mereknya yang Bapak Ibu akan gunakan. Ya, sampai dengan informasi terkait bahan tersebut. Mereknya apa, yang membuat PT apa gitu ya, dari negara mana gitu. Kemudian nomor sertifikatnya juga harus dicantumkan. Lembaga penerbit sertifikatnya apa, siapa, kemudian juga nomor sertifikat halalnya berapa, Bapak Ibu harus tulis di dalam daftar bahan halal tersebut. Nanti daftar bahan halal tersebut harus menjadi acuan bagi bagian penyediaan, bagian bahan gitu ya, bagian pembelian untuk membeli bahan itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam daftar bahan halal. Kalau masih sesuai berarti tinggal membeli saja. Tapi kalau misalnya
tidak boleh membeli bahan yang di luar daftar bahan halal. Itu komitmennya Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu pengen mengadakan bahan baru, saya punya misalnya bahan kecap. Kecap yang saya punya di dalam daftar bahan halal itu misalnya merek ABC dengan merek XYZ gitu ya, cuma dua. Tapi ibu berpikir kayaknya saya perlu alternatif kecap deh, gitu ya. Boleh. Bagian pembelian merencanakan untuk menambah merek untuk produk kecap. Nah, Bapak Ibu harus mengajukan dulu kepada BPJPH tentang penggunaan bahan baru, gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu contoh saja. Nanti setelah bahan baru tersebut, Bapak Ibu sudah pastikan kalau ingin mengajukan penggunaan daftar bahan baru ya pastikan bahannya yang sudah sertifikat halal yang dokumennya sudah lengkap. Jadi nanti ketika disetujui Bapak Ibu sudah bisa menggunakan bahan baru tersebut. Ini contoh Bapak Ibu. Dokumen pendukung bahan halal. Dokumen pendukung adalah dokumen yang menunjukkan kehalalan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong suatu produk. Ya, dokumen ini harus dikeluarkan oleh produsennya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ini kan kita menerima kehalalan eh, meminta untuk dokumen pendukung berupa sertifikat halal. Maka Bapak Ibu boleh meminta sertifikat halalnya yang untuk bahan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, gitu ya. Oke, sekarang tentang dokumen pendukung bahan, Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu, ketika membuat daftar bahan, Bapak Ibu pertama mengidentifikasi dulu bahan yang digunakan. Bahan-bahannya disebutkan apa. Kemudian itu termasuk juga yang sifatnya bahan baku ya atau bahan pembersih dan bahan kemasan Bapak Ibu. Jadi harus didaftarkan. Jadi bukan cuman bahan baku kayak beras, tomat, kemudian misalkan misalkan tomat, kemudian merica gitu ya, semua bahan-bahan disebutkan. Ya, tapi jangan lupa tambahkan juga bahan pembersihnya. Bapak Ibu menggunakan apa untuk membersihkan peralatan? Oh, menggunakan sunlight, oh menggunakan Mama Lemon. Nah, Bapak Ibu tulis itu, ya. Kemudian kemasannya, Bapak Ibu menggunakan kemasan apa? Oh, kemasannya berupa omprengan gitu ya. Ya, berarti tulis itu ompreng sebagai bahan kemasan, ya. Mungkin kalau ada yang sudah bersertifikat halal itu lebih baik karena sekarang sudah ada tuh ompreng-ompreng yang sudah bersertifikat halal Bapak Ibu. Kemudian lengkapi dokumen pendukungnya. Pastikan kalau memang produknya wajib bersertifikat halal maka Bapak Ibu harus mencari sertifikat halalnya. Ya, dapat disimak di bpjpa.halal.go.id gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga boleh misalnya ada terkait dengan Certificate of Analysis gitu ya, COA. Material safety data sheet, nah itu juga menjadi pendukungnya. Diagram alih proses, ya, surat pernyataan bebas babi, fasilitas bebas babi, itu salah satu dokumen pendukung bahan, Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu harus melakukan validasi atau validitas dokumen pendukung bahannya. Kalau sertifikat halal berarti pastikan bahwa sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh BPJPH. Kemudian nomornya pastikan sudah benar bahwa memang nomor tersebut adalah nomor untuk bahan yang akan digunakan tersebut. Ya, sertifikat validasi sertifikat Bapak Ibu dapat gunakan yang melalui website bpjph.halal.go.id. Kemudian periksa semua masa berlaku dokumen pendukung bahan Bapak Ibu. Karena dokumen pendukung bahan itu ada masa berlakunya Bapak Ibu bisa diperiksa ya. Kemudian ini beberapa contoh ini ya dokumen pendukung. Pertama pastinya sertifikat halal Bapak Ibu. Itu pasti Bapak Ibu kalau sudah punya sertifikat halal bahasanya sudah aman bahwa Bapak Ibu sudah bahan yang digunakan sudah halal. Kemudian Certificate of Analysis yaitu tentang kandungan fisika, kimia, biologi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga, pihak laboratorium begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian material safety data sheet yaitu petunjuk tentang komposisi, raw material dan bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Kemudian spesifikasi produk yaitu informasi produk yang menyatakan
deskripsi produk, proses, komposisi, kandungan bahan, semua sumber bahan yang dikeluarkan oleh produsen. Diagram alur proses ya, tahapan produksi yang menyebutkan seluruh bahan yang digunakan termasuk bahan tambahan, bahan penolong yang dikeluarkan. Ya, Bapak Ibu, kalau membuat alur proses ya sertakan bahan-bahannya apa yang digunakan. Kemudian surat pernyataan bebas babi ya. Surat pernyataan fasilitas bebas babi, sebetulnya ada kata fasilitasnya. Pernyataan fasilitas bebas dari kandungan babi ya. Penting untuk beberapa produk impor ya. Itu pasti diminta surat pernyataan bebas babinya. Atau dokumen pendukung bahan lainnya adalah kuesioner Bapak Ibu. Pertanyaan yang dapat Bapak Ibu ajukan pada produsen untuk meyakinkan bahwa produk yang digunakan tersebut sudah halal. Nah itu Bapak Ibu boleh mengajukan kuesioner kepada produsen bahan ya. Nah ini adalah contoh sertifikat halal Bapak Ibu. Sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH gitu ya, ini contohnya. Kalau ini contoh adalah contoh sertifikat halal dari luar negeri ya. Kemudian ini adalah contoh registrasi sertifikat halal luar negeri ya. Kalau sertifikat halal sendiri Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini adalah Bapak Ibu kalau melakukan validasi dokumen ya, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan mengetik bpjph.halal.co.id ini untuk melihat apakah misalnya Bapak Ibu membeli ini contoh ya Bimoli. Bimoli nomornya itu nomor sertifikat halalnya ini. Nah, berarti Bapak Ibu masukkan ini ke dalam daftar bahan halal. Minyak goreng Bimoli, produksi PT Salim Ifomas, bla 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 gitu ya, nomor sertifikatnya ini. Dituliskan tanggal terbitnya ini. Nah, itu Bapak Ibu untuk menuliskan dokumen ya terkait dengan daftar bahan halal. Nah, kemudian Bapak Ibu menyusun dokumen daftar bahan halal ya. Menyusun daftar bahan semua bahan yang digunakan untuk proses produksi, baik bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong atau cleaning agent bahan kemasan ya. Kemudian masukkan alternatif bahan dari beberapa merek supplier yang digunakan. Sekali lagi Bapak Ibu punya satu bahan tetapi boleh membeli misalnya menyiapkan dokumennya itu terdiri dari mungkin dua atau tiga merek sebagai alternatif gitu ya. Kategorikan bahannya apakah itu bahan baku, apakah itu bahan pembersih, ataukah itu bahan kemasan. Kemudian lengkapi informasi bahan sesuai dengan informasi yang tertera. Nama produsennya, negara produsennya, nama suppliernya jika diperlukan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dari lembaga sertifikat halal maka pastikan tulis lembaga penerbit sertifikat halalnya, kemudian nomor sertifikat halalnya, tanggal terbit atau tanggal habis masa berlaku. Kalau yang untuk produk dalam negeri ya yang dikeluarkan BPJPH sertifikat halalnya maka yang ditulis adalah tanggal terbitnya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan bahan impor, Bapak Ibu harus melihat tanggal expired sertifikat halalnya. Begitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu kalau nanti membuat matrik bahan. Yang satu, dua, tiga ke kanan ini yang hitam, ya Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu tempat di mana Bapak Ibu menuliskan nomor nama produknya. Jika kesulitan menulis di sini, mungkin Bapak Ibu bisa menulis di kolom keterangannya, gitu ya. Kemudian ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk satu 2 3 ini. Contohnya ya, produk satu ini menggunakan bahan A, menggunakan bahan B, menggunakan bahan C, menggunakan bahan G, dan menggunakan bahan I. Kemudian produk nomor 2 ya, menggunakan bahan A, menggunakan bahan C, menggunakan bahan E, F, G, dan menggunakan bahan I. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu harus dapat membuat ini ya di dalam pelatihan, di dalam nanti yang Bapak Ibu harus dikerjakan di tugas satu ini. Sebentar Bapak Ibu, saya akan share tugas ya. Hmm, ini. Baik, saya lanjutkan materinya, Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini contoh daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Nanti mungkin ada lampiran ini. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nama produknya usus goreng, ya kan? Kemudian bahan yang digunakan apa? Usus dari Sido Agung Indofood. Kemudian eh, di sini ada terus juga bumbu racik, ayam goreng, produksi Sasa, gitu kan, ketumbar, bubuk, desaku, kemudian daun serai, kemudian lengkuas, daun jeruk. Ini yang positif listnya juga dituliskan di sini. Ini contoh, Bapak Ibu membuat terong balado, berarti bahan-bahan yang digunakan ini. Bapak Ibu membuat sop ayam, berarti penjelasannya barang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sop ayam ini begitu Bapak Ibu. Ini contoh membuat daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Nah, ini adalah daftar bahan halal, Bapak Ibu. Lihat ya, di sini daftar bahan halal. Contoh, ayam. Ayam disebut sebagai bahan baku. Yang produsennya siapa? Produsennya PT Ciomas Adi Satwa. Adi Satwa ya. Kemudian negaranya apa? Indonesia. Ibu membelinya di mana? Di suppliernya ibu membelinya di pasar tradisional. Contohnya ya. Lembaga penerbit halalnya siapa? BPJPH. Nomor sertifikat halalnya apa? ID sekian sekian sekian. Dan itu bisa Bapak Ibu dilihat di bpjph.halal.co.id. Kemudian tanggal terbit sertifikat halalnya tanggal berapa? Oh, ini tanggal 30 April. Tulis dokumen pendukungnya apa? Oh, ini namanya sertifikat halal. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ya, contoh untuk Bapak Ibu mengisi daftar bahan halal. Kalau yang ditulis misalkan ditulis di sini bawang merah segar. Itu masuknya kategori bahan ya Bu ya. Kemudian kira-kira kalau bahan bawang merah segar ya Bapak Ibu, kira-kira produsennya siapa Bapak Ibu? Petani. Petani ya. Kemudian suppliernya apa? Bapak Ibu mendapatkannya di mana? Oh, di pasar tradisional. Berarti Bapak Ibu tulis pasar tradisional. Kemudian lembaga penerbitnya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu menulis bawang segar, bawang merah segar. Lembaga penerbitnya ditulis apa Bapak Ibu? Kosong. Kosong. Bapak Ibu cukup strip saja karena memang ini bahan yang tidak wajib bersertifikat halal. Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal maka dicontreng. Kemudian nomor sertifikat halalnya ada nggak Bu? Nggak ada ya, contreng. Masa Ada. berlakunya di strip saja. Kemudian dokumen pendukung bahannya Bapak Ibu di sini ditulis positif list. Karena masuk kategori bahan yang tidak wajib bersertifikat halal. Jadi Bapak Ibu kalau mengisi daftar bahan ini, kalau yang dituliskan adalah positif list, maka lembaga teman lebihnya dilewati saja, diberi tanda strip, kemudian sertifikatnya juga strip, masa berlaku juga tidak ada, tapi di dokumen penulis, di dokumen pendukungnya, Bapak Ibu menulis positif list. Ya. Ini contoh daftar bahan halal ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar membuatnya Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh daftar bahan halal. Nah materi kita sudah selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tadi dijelaskan bagaimana mengisi kelengkapan tentang dokumen daftar bahan halal. Mengisi kelengkapan tentang eh, di dalam template manual ECPH. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan tugas. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silahkan jika ada pertanyaan. Pak Ibu Rindiani Pratiwi. Silahkan Ibu Rindiani. Halo Pak, selamat sore. Perkenalkan saya Rindi, Pak. Saya izin tanya, Pak. Kebetulan kan ini saya sudah coba ya, Pak, untuk registrasi di Si Halal, Pak. Mm-mm. Nah, sudah mengisi beberapa bahan juga, gitu kan, Pak. Dan sudah download juga SJPH-nya nih, Pak, Ya, hafalnya. Kemudian ada list kan ya, Pak, ya, 18 lampiran yang harus di-attach saat ya, nanti kita upload di Si Halal ya, Pak, ya. ya Cuma betul. untuk beberapa lampiran itu kan memang tidak terisi secara otomatis di Si Halal ya, Pak, ya. Ya Jadi betul.
kayak misalkan layout dan lain-lain, kita bingung Pak untuk uploadnya tuh di mana gitu supaya nanti kita bisa download SJPH sudah terisi denah yang sudah kita upload gitu Pak. Apakah itu manual? Nanti kita lampirkan, kita bikin format sendiri, Ya, dilampirkan di dokumen pendukungnya ya, atau bagaimana Pak? boleh lakukan begitu, Bu. Ada dokumen Oh, pendukungnya. oke. Nanti kan ada yang diupload sebagai apa ya? Di Sialan tuh ada ini ya dokumen lain ya, gitu. Betul, Pendukung itu betul nggak Pak. apa-apa. Itu Betul. Bapak Ibu bisa gunakan itu, gitu ya. Oke, oke, saya izin konfirmasi lagi Pak. Berarti nanti untuk diisi halalnya itu kita isi saja apa yang dari kolom yang ada gitu ya Iya, Pak ya. betul. Oke, kalau nggak ada kita buat sendiri gitu Pak. Iya, betul. Oke, Sebagai untuk sama saya. memperkuat yang sudah Bapak Ibu isi, gitu ya, Bu ya. Oke, saya izin tanya lagi boleh Pak? Monggo. Oke, untuk yang daftar bahan halal, Pak, kita kan kalau misalkan isi secara otomatis, misalkan kita searching, misalkan ya tadi kan kayak Bimoli gitu, itu kan Mm-mm. udah langsung otomatis terisi ya Pak ya di isi Iya, halalnya. Untuk nomor sertifikatnya, produsennya, namanya gitu kan ya iya. Pak ya. Nah, cuma pas di dokumen SJPH yang saya download itu ada kolom untuk alur produksi, terus komposisi sama COA-nya Pak gitu. Oh. Cuma kalau saya pencet itu yang sudah terdaftar di BPJPH, itu keterangannya jadi full semua Pak. Itu apakah memang seperti itu atau bagaimana Pak? Mungkin itu sistem saja, Bu. Tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah menulis di daftar bahan itu sudah ada sertifikat halal, sebenarnya sudah cukup kan sudah halal itu barang. Oke, berarti sudah cukup ya Pak di kolom itu Iya, tertulis nomor sertifikat betul. halalnya saja. Iya, karena ya kan Oke. kalau sudah kecuali kalau dokumen bahan itu pendukung itu jika tidak ada sertifikat halalnya, tapi kemudian apa baru Bapak Ibu melengkapi dengan dokumen pendukung. Tapi kalau sudah Oh, sertifikat halal, baik, baik, apalagi baik. untuk yang produknya sudah jelas ya, Hmm, Bimoli, kemudian apa sudah bermerek seperti itu, mm-mm. sebetulnya sertifikat halal sudah cukup. Oke, baik, baik, Bapak. Oke, Sama yang lain? mungkin saya Oh izin ya. konfirmasi, Pak. Untuk yang materi pelatihan internal itu kita berarti buat sendiri kan ya, Pak? Bentuknya boleh PDF atau PowerPoint. Boleh, Ibu. Ibu boleh menyiapkan materi tentang pelatihan internal, ya, Oke. terutama tentang tadi ya, tentang halal, tentang najis, tentang apa lagi tadi, sesuai ya ketentuan-ketentuan di dalam EJPH. Ah, ah, ah. Bapak Ibu boleh bikin materi sendiri, gitu ya. Atau kan Oke. ada template ya nanti dari kami juga ada template contoh Bapak Ibu bisa tuh untuk sekedar disosialisasikan kepada karyawan ya. Minimal mereka Betul, tahu Bu, Pak. halal itu apa, bagaimana bahwa perusahaan sudah menerapkan halal, najis itu apa, bagaimana cara membersihkan najis, kemudian mengapa kita itu harus halal. Nah, itu Bapak Ibu bisa menjelaskan itu gitu ya. Pak, maaf, pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Untuk ini kan kebetulan saya daftar untuk lembaga atas nama XX misalkan ya Pak ya. Hmm. Itu kira-kira nanti saya misalkan bisa nggak Pak jadi penyelia halal di misalkan UMKM lain atau gimana? Bisa nggak Pak? Soalnya takutnya nanti sertifikat saya terdeteksi untuk lembaga saya sekarang dari mewakili usaha mikro saya gitu Pak. Nah, pertanyaannya, Ibu dari SPPG bukan? Bukan Pak, saya non SPPG. Non SPPG berarti mungkin Ibu lebih baik apa kalau Ibu ingin menjadi penyelia di beberapa tempat, ya Bu ya mungkin lembaganya ya dikosongkan saja. Oh, baik, baik, baik Pak. Hmm, Baik, baik. karena Ibu berarti kan menggunakan biaya pribadi ya Bu. Betul, Kalau betul biaya Pak. pribadi, karena Ibu juga mempersiapkan untuk menjadi penyelia di beberapa tempat, berarti mungkin kan kecuali ibu sekarang ikuti pelatihan diongkosin. Nah, berarti kan terikat oleh lembaga ya, Bu, gitu kan. Oh, oke, Tapi oke kalau Bapak. mandiri kan ibu tulis mandiri aja. Nanti ibu bisa menjadi penyelia dimanapun. Sepanjang Oke, masih baik, bisa menangani. Begitu Bapak Ibu Rindy. baik, baik, siap. Terima kasih banyak ya Pak penjelasannya. Oke, Selamat sore. sore. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Izin Bapak, Silahkan. eh, saya Erdiana. Eh, Kami sebenarnya eh,
ini baru usaha nih Pak. Jadi kita buka kedai sebenarnya. Mm-mm. Cuma kan ada kewajiban juga halal nih. Iya betul. Eh, mm-mm. Tapi kami melihat apa prosedurnya macam-macamnya kok begitu begitu Enggak, ribet Pak. mudah Nah, Ibu. sedangkan kami kan kayak karyawan, cuma kita kan eh, sama anak nih, cuma Mm-mm. saya kebetulan masih PNS Pak, jadi saya persiapan pensiun nih, ceritanya persiapan Ya, pensiun. Jadi ya, saya iya Ibu. dengan anak nih buka kedai kami, tapi kan kita tetap mengharuskan punya sertifikat halal. Ya Tapi kita betul. melihat itu eh, ada kayak kayak kayaknya yang di sini yang buat punya banyak karyawan Pak. Dari Mm-mm. penjelasan dari awal sampai sekarang nih bukan Ya, iya cuma Ibu. kita bertiga, kita kan cuma bertiga nih. Oke, Nah, nggak itu apa-apa. gimana nih? Memang harus se se sedalam ini ya gitu ya. Tapi Dalamnya kemarin kan kami iya. tanya Mm-mm. di ini Pak, katanya kalau menunya lebih dari 10 kita harus segini. Ya, Kebetulan betul, menu kami betul. kan banyak. Nah, gitu. Betul. Itu gimana tuh? Jadi sebetulnya Mohon pencerahannya, ya, makasih. kalau memenuhi persyaratan ya memang harus ada Ibu. Jadi memang dalamnya iya dalam, tetapi bisa dibuat sederhana. Misalkan begini, Ibu tadi bingung, karyawan saya kan cuma bertiga, saya, anak ke satu sama anak kedua gitu misalnya Bu ya. Nah, kemudian ya udah berarti susunannya yaitu penyelihannya mungkin ibu, nanti ada anggotanya berarti dua anak ibu. Kalau bicara tentang tim gitu ya Bu ya. Terus kemudian apalagi misalnya prosedur. Prosedur itu kan ibu cukup sebenarnya ini Bu, prosedur bahan, prosedur proses sama prosedur pembersihan. Kalau perusahaannya atau usahanya kecil-kecil ya, misalnya prosedur bahan, ibu tinggal menceritakan bahwa bahan proses pembelian itu seperti apa, memilih bahan seperti apa gitu kan. Terus sampai kemudian ketika bahan datang, diceritakan aja bahan datang, dicek. Yang dicek adalah misalnya mereknya harus sesuai, kesegarannya gitu ya. Kemudian setelah itu bahan disimpan di dalam lemari. Kalau bahan yang memang disimpan dalam lemari es, menggunakan lemari es pada suhu chill. Jika bahannya bukan bahan yang perlu disimpan dengan perlahan suhu, disimpan di dalam lemari penempatan. Ibu menjelaskan seperti itu aja, bahwa yang ibu lakukan itu dijelaskan tentang bahan ya. Kemudian untuk prosedur proses, berarti kan Bapak Ibu cukup menjelaskan bahan diambil dari bahan-bahan yang sudah disiapkan. Diproses sesuai dengan menu yang akan dibuat. Kan gitu kan, Bu? Kemudian selama proses kami memperhatikan tentang misalnya kebersihan, kemudian kebersihan peralatan dan lain-lain itu Ibu tulis aja. Meyakinkan bahwa Ibu membuat sesuatu langkah untuk meyakinkan bahwa proses Ibu itu tidak terkontaminasi yang tidak halal, tidak terkontaminasi dengan yang najis gitu ya Bu ya. Cukup menjelaskan seperti itu. Kemudian prosedur apa lagi? Prosedur cleaning. Ya. Ada lagi prosedur produk gitu ya. Di situ Ibu jelaskan aja. Prosedur produk, kami membuat produk, misalnya Ibu namanya misalnya Kantin Melati gitu ya. Kantin Melati membuat produk dengan nama-nama yang sesuai dengan ketentuan, tidak menggunakan nama-nama yang bertentangan dengan etika gitu ya, mengandung unsur pornografi gitu kan. Jelaskan saja begitu Bu, sesuai persyaratannya. Contoh produk-produk yang kita buat misalnya ya hanya sekedar misalnya sayur asem, gitu. Misalnya nama produk ya misalnya Bapak Ibu punya produk, mungkin misalnya Ibu membuat ayam goreng nikmat kan gitu kan. Contoh saja sih kan tidak menggunakan nama-nama yang macam-macam yang bertentangan gitu kan. Prosedur cleaning bukan menjelaskan saja prosedur cleaning seperti apa, pembersihan peralatan. Jadi sederhana aja Bu, tidak perlu memikir oh, ini kalau perusahaannya besar memang bisa, tapi kalau Ya, perusahaan ya. yang kecil pun bisa. Yang penting Bapak Eh, Ibu membuktikan bahwa ada sistem yang dijalankan. Karena pada saat audit pasti ditanya, Ibu, kalau membersihkan peralatan gimana? Oh, begini, begini, begini. Ada prosedurnya enggak? Gitu. Pasti ada. Bapak Ibu tinggal siapkan. Yang sifatnya sederhana, mudah dipahami. Yang penting kalau misalnya usahanya masih apa? Masih Kayak UMK kan kedai-kedai mungkin ya, kedai, sederhana. anggap kedai ya, sederhana.
Begitu. Kita Apa, kebetulan Bu? juga kebetulan bahan-bahan kita beli yang frozen aja. Biasanya apa kan sudah ada label halalnya. Iya, Cuma ada lama. ada sih sebagian yang kita beli di pasar 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 rakyat atau pasar ini mungkin kayak ayam segar. Nah, Nah, itu cuman itu hati-hati itu tuh, Bu, itu kalau itu yang itu. hati-hati tuh ya. Ibu harus Hmm. memastikan bahwa ini, Bu, apa ayamnya diambil dari mana? Kan gitu kan? Oh, Kalau ya. disembeli di tempat berarti pastikan si juru sembelihnya itu yang belinya itu sudah sertifikat juleha atau belum. Kan gitu kan? Sekarang banyak, Bu. Tapi menurut saya atau misalnya ibu meyakinkan bahwa si kios ayam tersebut misalnya mengambil, oh ayam ini diambil dari RPU Rumah Potong Unggas yang di sana dan ibu yakinkan bahwa RPU tersebut sudah bersertifikat halal. Begitu ibu. Ya, siap siap Pak. Tapi Nanti lebih saya aman sih sebetulnya sekarang kan sudah banyak ya Bu ya ayam-ayam dari perusahaan-perusahaan. Ibu maaf di kota mana Bu? Tidak terdengar Ibu. Di mute-nya di unmute kan? Oh ya, saya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oh, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sudah Ya, banyak ya, Bu ya. Mungkin produk-produk yang ayam-ayam dari pabrik-pabrik besar ada ya, sebenarnya ada tuh di tapi jauh ya. Kabupaten Tanah Laut tuh ada Ciomas. Tapi kita Mm-mm. kan kalau ngambil di Ciomas jauh nih ke Jauh. Banjarbaru, ya. Ya, ya, Tapi ya. nanti kita lihat-lihat lah di Banjarbaru. Soalnya kitanya sendiri bukan orang asli Banjarbaru, Pak. Cuma kita buka usahanya di Banjarbaru. Oke, baik, baik, Ibu. Ya, Nah, semoga lancar, Bu ya, ya, dan bisa nanti mungkin dapatkan. mungkin pas pelatihan nanti saya mungkin kayak produk kayak yang usaha saya aja mungkin nanti isian-isian yang mungkin yang kayak Bapak ajarkan tadi mungkin versi kami mungkin boleh gitu ya. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Hmm. Betul, betul, betul. Iya, Terima kasih Bapak. ya, sama-sama. Ya, Ibu Rizky Fitri Hartanti, Resen. Silakan, Ibu Fitri. Ya, selamat sore, Pak. Saya Sore. mau menanyakan tentang tugas yang tadi di-share di grup. Mm-mm. Itu kan kalau dari SPPG kan biasanya menu sampai 50, Oke. 50, 60 kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk tugas, boleh nggak kalau menunya paling cuman berapa kayak gitu? Ya, nanti kita akan bahas tugas ini ya Ibu ya. Saya akan berikan clue-cluenya biar Bapak Ibu mudah mengerjakannya. Kemudian nanti menunya juga tidak harus ditulis 50 menu. Lama nanti. Ibu tulis mungkin 3-4 menu saja. Yang Oh, penting benar gitu ya. Nah, Bapak oh, Ibu, yuk kita buka tugasnya. Saya juga buka tugasnya. Kita agak sedikit bahas supaya nanti Ibu pada saat mengerjakan sendiri nggak bingung gitu ya. Silakan masing-masing boleh sudah membuka tugasnya juga. Saya akan buka juga tugasnya, Bapak Ibu. Mana ya tugasnya ya? Oh ini. Sudah nampak Ibu di layar? Ada waktu setengah jam. Kita akan membahas bersama tugas ini, Bapak Ibu. Yuk kita mulai dari atas ya. Nah, Ibu, Bapak, ini manual sistem jaminan produk halal. Jadi sistem jaminan produk halal itu begini, Bapak Ibu, bentuknya ya. Kalau Bapak Ibu punya logo ya, logo catering, logo rumah makan boleh tulis. Misalnya tulis catering Ibu Cantik, ya, boleh tuh, berarti Ibu tulis di sini ya. Atau misalnya rumah makan sedap dan sehat, nah, boleh tulis di sini. Kalau SPPG berarti kasih logo SPPG-nya di sini. Kemudian ditulis di sini Bapak Ibu penyelia halalnya siapa? Penyelia halalnya dalam membuat ini kita mengandaikan bahwa Bapak Ibu itu seorang penyelia. Jadi silahkan tulis nama Bapak Ibu di sini. Kemudian nama pemilik usahanya siapa ya? Kalau di SPPG mungkin diisi kepala SPPG-nya. Kalau di usaha catering seperti tadi Ibu Siti mungkin menulis penyelianya Ibu Siti, pemiliknya juga Ibu Siti, nggak apa-apa Ibu ya. Lanjut ke bawah, kita ini kan beberapa ini nanti Bapak Ibu baca ya bahwa kita itu punya dasar hukum, undang-undang, keputusan peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama, keputusan Kepala Badan, peraturan Menteri Agama. Nah, ini Bapak Ibu sebagai referensi ya, Bapak Ibu bisa membacanya. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu, mulai dari pendahuluan. Nanti Bapak Ibu baca ya bahwa kita itu punya dasar hukum, undang-undang, keputusan peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama. Nah, ini Bapak Ibu sebagai referensi ya, Bapak Ibu bisa membacanya. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu, mulai dari pendahuluan.
nama pelaku usaha atau perusahaan. Diisi misalkan SPPG apa gitu ya atau yayasan apa biasanya seperti itu. Kemudian jenis badan usahanya apa ya ditulis PT atau CV atau usaha rumah tangga gitu silakan ditulis. Alamatnya ditulis Bapak Ibu, nomor teleponnya diisi, kemudian skala usahanya. Skala usahanya mungkin karena pelatihan kita ini untuk usaha mikro kecil, pilihannya kan mikro atau kecil ya. Bapak Ibu bisa menuliskan mana yang relevan. Ibu sekarang usahanya usaha skala kecil ya berarti mikronya dicoret atau tulis kecil saja. Ya, kemudian modal dasarnya berapa? Bapak Ibu bisa perkirakan. Kalau SPPG modal dasarnya berapa? Besar ya Bu ya? Bisa 500 jutaan itu, tapi nggak apa-apa. Ibu tulis aja. Kemudian asal usahanya domestik apa non domestik? Berarti kan ini domestik ya, masih dalam negeri saja. Kemudian penanggung jawabnya diisi apa? Penanggung jawabnya diisi apa nih? Kepala SPG atau pemilik ya Bapak Ibu. Kalau pemilik, kalau usaha rumahan mungkin usaha rumah tangga, kantin, catering atau rumah makan berarti kan pemiliknya. Nomor kontak pemiliknya tulis, kemudian emailnya ditulis. Bapak Ibu kalau memperhatikan ini mudah-mudahan mengisinya jadi cepat bisa ya. Sekarang isi NIB-nya Bapak Ibu. Jika punya NIB, Bapak Ibu silahkan mengisi NIB-nya. Nomor NIB-nya apa? Kemudian NPWP-nya, NPWP pemilik atau perusahaannya apa ditulis. Ya. Kemudian dokumen legalitas lainnya. Ini jika ada ya Bapak Ibu. Jika tidak ada, Ibu cukup coret-coret saja. Ya. Jika sudah ada nomor MD, ya Bapak Ibu silahkan diisi. Tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu coret saja ya. Di dalam Pak, home ini, maaf, Pak, maaf dipotong sebentar. ya. Itu aspek legalnya itu ditulis nama penyelia atau KA SPPG? Aspek legal yang mana Ibu? Yang tadi Oke, ini Bapak, ya. iya. Aspek legal, nomor induk berusaha NIB. NPWP-nya ditulis. Aspek legalnya ini kok. Terus ke bawah lagi, pabriknya ya, pelaku usahanya, perusahaannya. Ini berarti Ibu tulis di sini, perusahaan berarti mungkin yayasannya, Bu. Kalau SPPG kan berada di yayasan ya. Kemudian alamat pabrik, alamat dapur berarti alamat SPPG-nya. Oke. Kemudian nama penyelia. Nah, ibu tulis nama penyelia, nama ibu sendiri, nama peserta ya. Karena pura-puranya di dalam penulisan ini, di dalam tugas ini, Bapak Ibu peserta ini sebagai penyelia, sudah jadi penyelia. Nomor KTP-nya diisi, nomor kontaknya diisi. Nah, nomor sertifikat pelatihannya diisi aja 012345 gitu ya. Yang penting diisi dulu karena Bapak Ibu kan belum punya ya. Kemudian nomor dan tanggal SK penunjukan. Nah, nanti sebetulnya kalau nanti Ibu membuat SK penunjukan penyelia halal, nanti nomornya dicantumkan di sini. Kemudian nama produknya ya, nama produk, mungkin merek produk. Nama produk sebetulnya sih lebih pada produk-produk apa mungkin ditulis saja terlampir Bapak Ibu karena kan ada di dalam lampiran daftar bahan dari daftar produk ya. Merek produknya berarti kan ini SPPG-nya nih. Kalau Ibu misalnya merek produknya ya kalau misalnya catering ya tertulis misalnya catering Ibu Lina gitu ya. Kemudian jenis produk. Nah, Bapak Ibu sekalian, jenis produk ini pasti mungkin sebagian besar adalah usaha makanan dan minuman ya. Ibu tulis ini untuk yang SPPG, berarti kan penyediaan makanan minuman dengan pengolahan, kemudian strip penyediaan jasa boga untuk periode tertentu. Ini adanya di kode A16.2.2. Tapi kalau misalkan dari usaha rumah makan, ya, sebentar ya, coba saya buka KMA 944 nih, mana ya? Kalau yang untuk mengisi ini ya, KMA 944 tadi saya sudah buka.
Nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu dari SPPG, ini kan kayak masih 94 tuh seperti ini Bapak Ibu bentuknya. Nah ini kan 16 penyediaan dan penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Tapi maksudnya kemana? Kalau restoran, seperti tadi misalnya warung makan ya Ibu, kedai makanan berarti isinya ini 16.1.3 kedai makanan. Jadi menyediakan makanan dan minuman pengolahan, kemudian bawahnya lagi tulis 16.1.3 kedai makanan. Kalau SPPG berarti kan di sini Bapak Ibu 16.2.2 penyediaan jasa boga periode tertentu. Jelas ya, ini Bapak Ibu mengisinya seperti itu ya untuk mengisi jenis produk. Pastikan mengisi jenis produk itu sesuai dengan jenis usahanya. Kalau Bapak Ibu misalnya restoran ya berarti ngisinya ini. Gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke pengisian template. Manual SJPH Bapak Ibu. Lanjut ya. Jumlah pekerja, tulis jumlah pekerjanya. Tadi Ibu Siti pekerjanya 3, ya udah tuh tulis 3 orang gitu ya. Daerah pemasarannya berarti kan kalau apa SPPG mungkin tingkat kabupaten saja atau kota gitu ya Bu ya. Sistem pemasarannya retail atau non retail. Kalau SPPG berarti non retail. Retail itu sesuatu yang seperti kayak apa ya dijual-jual di supermarket itu tuh namanya retail. Tapi kalau kita sekarang ini umumnya non retail ya. Kalau SPPG, kalau kantin, kalau apa misalnya rumah makan gitu begitu. Kemudian di sini Bapak Ibu tulis nih, mulai dari sini tujuan ya Bapak Ibu yang merah-merah ini diisi ya penerapan SJPH di SPPG apa gitu ya atau di rumah makan apa ditulis Bapak Ibu ya. Kemudian yang merah-merah ini berarti Bapak Ibu tulis, tapi kalau ada yang merah-merah ini banyak silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Misalnya begini Bapak Ibu, SPPG. SPPG itu di sini baca ya. Manual SJPH adalah dokumen yang menjadi panduan penerapan SJPH di SPPG apa gitu kan. Manual SJPH ini berlaku untuk seluruh fasilitas perusahaan yang terkait dengan proses produk halal meliputi. Nah, kalau SPPG penyediaan bahan ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Ada. Ada Ada, berarti Bang. dihilangkan. Kemudian pengolahan ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ada. Ya, berarti dihitamkan. Penyimpanan ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, berarti dihitamkan. Pengemasan ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, berarti dihitamkan. Gitu ya. Pendistribusian ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ada, berarti dihitamkan. Penjualan ada nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Nggak ada, Nggak karena ada. kan nggak dijual kan, itu kan sudah melalui perjanjian kontrak ya. Berarti ini dihilangkan atau dicoret, kita hilangkan aja ya. Kemudian penyajian ada nggak Bu? Ada. Ada, berarti penyajian dihitamkan. Sekarang outlet ada nggak? Outlet nggak ada ya. Maklon nggak ada. Ibu tidak menggunakan gudang sewa, berarti ini dihilangkan. Selesai. Jadi nanti kalau sudah dikerjakan itu semuanya jadi hitam, nggak ada yang merah lagi. Semua sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab. Kemudian SPPG apa? Membuat kebijakan halal. Nah, ini kebijakan halal nih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh membuat kebijakan halal sendiri atau menggunakan format yang sudah ada. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak mau pusing, anggap saja ini kebijakan halalnya. Ibu tinggal mengganti ini. Diganti ini. SPPG apa gitu ya, silakan isi Bapak Ibu. Kemudian di sini tulis tanggalnya. Anggap aja tanggalnya tanggal sekarang. Bapak Ibu membuat kebijakan halal. Gitu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ya, kebijakan halal nanti mau disosialisasikan. Disosialisasikannya dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk rapat iya, berarti dihitamkan. Pelatihan iya, dihitamkan. Mau pakai media sosial, oh saya nggak pakai media sosial, cukup dengan rapat saja, berarti nanti tinggal dihapus ya. Ibu nanti mau pakai poster, oh saya nggak pakai poster, saya pakainya banner, berarti dihitamkan bannernya, yang posternya dihilangkan. Begitu ya Bapak Ibu.
Kemudian kami menyimpan dan memelihara catatan rekaman bukti sosialisasi kepada semua pihak yang terkait. Dapat berupa apa sosialisasinya, buktinya. Oh, dengan ada notulen meeting, notulen rapat berarti ditulis dihitamkan. Daftar hadir ada berarti ditulis dihitamkan gitu ya. Foto kegiatan ada, oke ditulis. Email, screenshot, media sosial, surat kontrak tidak ada berarti mungkin Bapak Ibu bisa coret atau Bapak Ibu hapuskan. Terus dibaca lagi setiap apa yang ada di dalam ini Bapak Ibu ya. Dibaca saja kalau yang sudah hitam ini sebetulnya menjadi bahan pengetahuan Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti ada juga di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Aktivitas pensucian peralatan sesuai syariat Islam, memastikan penggunaan fasilitas produksi kontak dengan bahan atau bahan yang bebas dari najis dan diharamkan, dijelaskan di dalam SOP apa. Bapak Ibu cukup menuliskan judulnya. Coba ada yang mau bantu nggak? Kira-kira kalau tentang pensucian, kira-kira prosedurnya judulnya apa, Bu? Ayo, ada yang bisa bantu? SOP itu kan standar operasional prosedur, ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat prosedur yang menjelaskan tentang tata cara membersihkan peralatan, kira-kira judulnya apa, Ibu? Cara SOP? Pencucian. SOP pencucian. Boleh Bapak Ibu. SOP pencucian peralatan. Gitu kan? Udah, selesai. Nah, ini yang begini-begini Ibu nanti tulis. Nah, misalkan ada lagi nih di sini Bapak Ibu. Nih, prosedur tentang penarikan dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Berarti Bapak Ibu bisa tulis di sini SOP penanganan Penolakan. produk tidak memenuhi kriteria. Kan begitu, Bu? Ya. Tinggal tulis di sini. Contoh, prosedur penerapan SJPH dijelaskan dalam SOP apa? Oh, ini berarti SOP penerapan SJPH mau dilengkapi lagi di SPPG bla 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 bla. Gitu ya. Silahkan Bapak Ibu tulis seperti itu. Yang penting Bapak Ibu ini maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tuh sebetulnya nanti kalau nanti Bapak Ibu membuat apa mengajukan sertifikat halal beneran, maka Bapak Ibu tuh harus membuat SOP ini. Cuma di dalam pelatihan ini kita tidak meminta Bapak Ibu membuat SOP-nya, tapi cukup Bapak Ibu menggambarkan dulu membuat judulnya gitu ya. Menggambarkan kira-kira judulnya apa. Nah, terus ke bawah Bapak Ibu bisa dilihat ya di sini. Mulai kita masuk ke lampiran satu. Lampiran satu itu kan ini isinya kan tentang poster. Nah, Bapak Ibu, kalau mau menambahkan silakan. Kalau cukup dengan ini saya pikir sudah cukup. Ya, praktek penerapan EJPH. Nah, Bapak Ibu ini nanti. Nah, kemudian selanjutnya adalah surat keputusan penetapan penyelia halal. Bapak Ibu tulis ini nomornya. Nomor penetapan penyelia halalnya misalnya nomor 001. Misalnya di sini tertulis misalnya SPPG A gitu ya, misalnya diberi kode seperti itu, tahunnya tahun misalnya tulis tahun 2026. Nanti Bapak Ibu sekalian, nomor ini kan nomor penetapan penyelia halal. Nomor ini Bapak Ibu tuliskan di sini. Di nomor penetapan penyelia halal yang tadi Salam. nomor dan Salam. akta penunjukan. Nah, Bapak Ibu tulis di sini menjadi nomor penetapan penyelia halal ya. Oke. Bapak Ibu tulis siapa penyelia halalnya Ibu? Penyelia halalnya adalah nama Bapak Ibu sendiri. Kan Bapak Ibu sekarang penyelia halal. Gitu ya. Paham ya? Jabatannya ditulis di sini. Misalnya tertulis Bapak siapa ya? Bapak Fulan. Peserta pelatihan kita salah satu namanya Fulan. Kebetulan dia seorang penyelia gitu kan. Nanti kalau di sini jabatannya adalah penyelia halal. Ini SK penunjukan. Kemudian di sini mau ya. Nama kotanya diisi, tanggal bulan tahunnya diisi, kemudian diberikan tanda tangan, diberikan nama saja deh.
Nama misalnya pimpinan usahanya berarti nama kepala SPPG-nya ditulis di sini. Tanda tangannya Bapak Ibu boleh kasih tanda tangan bohong-bohongan aja. Ya, dicoret-coret sebagai bukti bahwa ada tanda tangan di sini. Kemudian surat keputusan penetapan tim manajemen halal Bapak Ibu tulis. Bapak Ibu misalnya penyedia halal jadi anggota mungkin di sini mungkin ini namanya misalnya Pak Amir. Di sini posisinya itu misalnya kepala SPPG sebagai ketuanya. Nanti ada tanda tangan dicoret-coret ya. Kemudian ini yang jadi penyelianya Fulan misalnya itu ya. Ini berarti jabatannya di sini mungkin si Fulan itu misalnya ahli gizi ya, misalnya ahli gizi. Kemudian tapi di posisi di timnya sebagai penilai halal atau posisinya sebagai anggota juga bisa dilengkapi. Ya, bisa sebagai anggota dari tim manajemen halal ini. Kemudian tanda tangan. Lanjutkan diisi lagi teman yang lain ya. Contoh, karena namanya tim SPPG tidak mungkin cuma berdua. Mungkin ada juga ini yang sebagai posisi misalnya kepala misalnya bagian penyediaan, kemudian bagian distribusi. Nah, Bapak Ibu boleh menuliskan sebagai tambahan anggota tim ya. Lanjutkan di sini terus Bapak Ibu isi. Nah, sekarang masuk ke sini Bapak Ibu. Kita sebutkan siapa yang mau coba ngisi yuk. Untuk lampiran 4 ini, Bapak Ibu, misalkan apa? Yuk kita tulis salah satu jenis produk Bapak Ibu. Apa produknya Bapak Ibu? Ayam bakar. Ayam bakar. Boleh. Ya, salah satu adalah ayam bakar. Sekarang untuk membuat ayam bakar, apa Bu bahannya? Ayam. Ya. Terus apalagi Bu? Di sini Bu. Kecap. Kecap. Apalagi? Minyak. Mentega ya. Oke, oh ya, mentega ya. Mentega. Ada lagi? Mungkin siapkan apa ya? Apalagi Bu? Garam penyedap. Penyedap, boleh lah ya. Penyedap. Oke, cukup ya. Berarti nanti untuk ayam bakar ini dicontreng, ini dicontreng, ini dicontreng, ini dicontreng. Terus yang ini nggak dicontreng karena nggak dipakai. Ayo Bu sebutkan satu lagi contoh. Apalagi nih misalkan. Minyak goreng. Udah di sini. Nanti sekarang bikin produk baru. Produk baru. Apa yo isi produk baru apa? Tahu campur, Pak. Hah? Tahu campur. Tahu campur. Oh boleh. Tahu campur. Wah ini orang Jawa Timur ya Pak ya? Oke, tahu campur. Kira-kira bahannya apa, Pak? Tahu campur, Pak. Tahu. 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 Tahu, Tulis Pak. ini tahu. Kacang. Kacang. Bawang putih. Oke. Bawang. Baput lah ya. Apalagi, Pak? Tahu campur. Kecap. Oke, kecap sudah ada di sini ya. Berarti nggak usah ditulis dulu. Nanti kita Gula berlatih. Jawa. Apa? Gula Jawa. Gula merah. Oh, oke. Gula merah. Boleh, Bapak Ibu. Udah cukup? Minyak. Minyak. Boleh pakai minyak ya, misalkan ya. Oke. Ada lagi? Tadi tahu campur nggak pakai sayurnya ya, Bu? Salad ya, Bu ya? Pakai. Kol, Pak. Kecambah, Pak. Kol, Pak. Kecambah, boleh kecambah. Apalagi satu lagi deh, Selada. selada ya, daun selada. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita contreng, Bu. Tahu campur ini pakai ayam nggak? Nggak. Pakai kecap nggak, Bu? Tahu campur Pakai. pakai kecap? Pakai. Pakai. Itu di sini, kecap dicontreng. Tahu campur pakai mentega nggak, Bu? Enggak. Nggak. Tahu campur pakai penyedap nggak, Bu? Ya. Enggak. Oke. Tahu campur pakai tahu nggak? Pakai. Ya. Pakai kacang, pakai bawang putih, pakai.
Pakai gula merah. Tulis begini, Bu. Minyak. Minyak pakai ya? Pakai Minyak pakai. minyak, pakai buat numisnya. Bu, ini Rudi tahunnya nek sejinar piro, Tambah Ibu? pakai, kemudian pakai selada. Nah, ini Bapak Ibu sudah membuat jenis produk dan mencontang-contang. Tinggal tambahkan satu lagi ya nanti Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jika bukan menu ini nggak apa-apa. Misalnya bikin ayam goreng, kemudian menu keduanya sayur kangkung, menu ketiganya tahu isi bebas Bapak Ibu ya. Cuman caranya begini Bapak Ibu. Nanti masukkan menu ketiganya apa. Syaratnya Bapak Ibu untuk pelatihan ini Bapak Ibu menulis minimal 3 produk ya. Kali ini kan kita baru berarti 2 produk ya. Bapak Ibu tulis produk ketiganya apa. Kemudian diisi pemilik usahanya siapa, tanda tangan, penyelidik halalnya siapa, beri tanda tangan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita berlatih mengisi daftar bahannya. Caranya Bapak Ibu, pertama ya, untuk mengisi ini kita contoh mengisi ya Bu ya. Misalnya Bapak Ibu pertama mengisi ayam. Kan bahannya ditulis ya. Misalnya Ibu tulis ayam, ayamnya apa misalnya? Produksi ayam segar dari PT Ciomas gitu ya. Ayam segar Ciomas. Nah, ini sebagai apa tulisannya? Bahan. Ya, Bu ya. Produsennya apa PT Ciomas itu berarti kan PT apa ya? Nanti Bapak Ibu bisa ditulis ya. Cari di bpjpa.halal.co.id. Asal negaranya apa? Oh, ini Indonesia. Ya. Kemudian suppliernya apa? Ibu pakai supplier atau tidak? Misalnya ibu membeli langsung misalnya di toko gitu ya. Taruhlah misalnya ibu membelinya di toko di sini berarti kan mungkin dibelinya di minimarket. Boleh ibu tuliskan minimarket. Lembaga sertifikat halalnya kalau PT Ciomas pasti sudah halal BPJPH berarti tulisnya BPJPH. Nomor sertifikatnya Ibu tulis nomor sertifikat halal itu Bapak Ibu sekalian yang nanti Bapak Ibu bisa ditulis di bpjpa.halal.co.id ya. Misalnya Ibu tulis nih ID sekian 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 ditulis. Coba ya kita coba mengisi ini nanti Bapak Ibu bisa masuk kalau tadi sih apa bpjpa.halal.co.id-nya dalam keadaan error. Coba ya kita isi di sini pakai nah ini Bu ini contoh ya Bapak Ibu nanti kita kembali ke Zoom. Saya coba share screen. Nah, saya sudah masuk ke sini Bu bpjph.halal.go.id. Nah, Ibu misalnya nih Ibu, kita isi misalnya contohnya nih Bu ya, saya coba isi garam. Garam nama produknya misalnya ya. Tuh, ketika kita ngisi garam Bapak Ibu ya, kita eh, ini banyak banyak sekali contoh-contoh misalnya kita mengisi mencari garam ya atau ini ya garam garam itu mereknya apa sih Bu biasanya garam Dolphin ya contoh ya. Kapal. Ini mah tahu lada garam ya tahu lada garam lada Dolphin. Revina. Garam kapal.
Garam kapal. Tuh. Nih contoh nih Bu. Misalnya saya mengambil garam konsumsi berodium briket kapal Laskar. Ini yang gampang apa ya? Nih contoh nih Bu ya. Misalnya saya mengisi garam halus kapal Tiga Putri. Nanti kan nama produsennya tertulis. Nomor sertifikatnya tertulis. Kemudian ini tanggal terbit sertifikat halalnya tertulis. Nah, nanti Bapak Ibu cantumkan di dalam daftar bahan halal. Ini salah satu contoh kalau kita mengisi tentang garam dengan merek ini ya Tiga Putri, kemudian diproduksinya oleh PT Mitra Eka Sari Jaya Putri. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Nanti kita kembali ke sini. Mana tadi ya? Ini tuh kan ya. Tadi apa tadi? Garam. Nanti nasi ini nggak barang berarti kan masuk ke dalam jenis bahan, gitu ya. Kemudian PT-nya apa? Tertulis yang ada di tadi, yang tadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian negaranya apa? Negaranya Indonesia. Kemudian Ibu dapatkan di mana? Bisa diisi sama juga di minimarket, gitu ya. Kemudian penerbitnya sama BPJPH. Kemudian nomornya berapa tadi tertulis ya sesuai dengan yang tercantum di sana. Kemudian tanggal terbitnya tadi ditulis juga di sini Bapak Ibu sampai tertulis sertifikat halalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahan-bahan yang ada ditulis di sini Bapak Ibu tulis di sini. Misalkan Bapak Ibu ya, nih misalkan saya tulis tentang yang positif list ya. Bapak menggunakan selada ya tulis di sini. Daun selada. Gitu kan? Ini masuknya ke dalam tulis bahan juga. Ini berarti kan produsennya kan langsung dari petani ya Bu ya, petani. Kemudian di sini negaranya ya Indonesia lah. Boleh petani Indonesia aku ngambilnya. Di si supplier mungkin di sini misalnya pasar kecamatan gitu ya. Bapak Ibu mendapatkannya di pasar kecamatan. Kemudian di sini lembaga sertifikat halalnya Bapak Ibu tinggal beri tanda contreng karena memang ini positif list. Itu ya Bapak Ibu. Ini nggak ada. Ibu beri tanda ya. Kemudian di sini ditulis positif list. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisiannya berdasarkan bahan-bahan yang Bapak Ibu tulis di sini. Demikian ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kalau yang untuk ini Bapak Ibu, lampiran selanjutnya sebetulnya mudah. Bapak Ibu tinggal misalnya catatan pembelian bahan. Bapak, Mohon mohon maaf, Pak. maaf, share Ini screen-nya layarnya tidak belum berubah. belum keluar. Oke, maaf. Masih di BPJPH Halal. Masih di PPJ Padol tadi ya, Bu ya. Oke, kita masuk ke template lagi. Nah, ini Bapak Ibu tadi di sini ya, misalnya Bapak Ibu tadi menulis bahan selada. Pindahkan bahan seladanya di sini, kemudian tulis ini masuk kategori bahan, kemudian di ininya diisi produsennya ya petani, kemudian Ibu mendapatkannya dari suppliernya dari pasar kecamatan, misalnya gitu ya. Kemudian di sini lembaganya dicontreng, sertifikatnya tidak ada, karena ini masuk, kemudian tanggal terbit sertifikatnya tidak ada, kemudian positif. Ini ditulis positif list karena produk ini adalah masuk dalam kategori bahan yang tidak wajib bersertifikat halal. Kalau tadi contoh garam, Bapak Ibu tulis garamnya apa, mereknya ini tertulis dengan mereknya ya, misalnya garam Dolphin. Kemudian PT-nya apa? Bapak Ibu tadi tulis, tadi saya peragakan di ppjpadorahal.go.id, itu merek apa, produsennya PT apa. Mungkin didapatkannya di supermarket atau minimarket. Ini ya BPJPH, kemudian nomor sertifikat halalnya Bapak Ibu bisa didapatkan di tadi, di bpjph.halal.go.id. Tanggal terbitnya tanggal berapa ditulis, kemudian di sini tulis sertifikat halal. Demikian Bapak Ibu. Ya, kalau yang tertulis di sini
menggunakan sertifikat halal, maka di sini pun ditulis sertifikat halal, Bapak Ibu. Jelas ya? Sekarang kita masuk lampiran berikutnya, Bapak Ibu. Lampiran berikutnya sebetulnya mudah. Ibu misalnya catatan pembelian bahan, Ibu tulis aja di sini. Misalnya Ibu tadi menulis menggunakan garam dapur merek kapal gitu ya. Kemudian oh ya mereknya tulis sini ya, mereknya kapal, Bapak Ibu tulis. Produsennya tulis nama produsennya. Ibu waktu itu misalnya membeli misalnya garam kurang misalnya berapa ya? Satu box gitu ya. Tulis Bapak Ibu. Satu box. Tanggal pembeliannya ditulis, penanggung jawabnya Bapak Ibu misalnya tulis yang di sini kan berarti kan bagian penyediaan. Tulis bagian penyediaan. Saya tidak meminta Bapak Ibu menulis banyak. Cukup Bapak Ibu masing-masing ini menuliskan satu saja. Ya. Supaya apa Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu tuh melakukan sesuatu berpraktek. Ya, kemudian catatan pembelian bahan. Ini kan tadi catatan pembelian bahan sudah, catatan pemeriksaan. Nah, tanggal kedatangannya tanggal berapa, kemudian nama bahannya misalnya diambil tadi ya, bahannya garam dapur juga, kemudian mereknya apa, produsennya ditulis, negara produsennya ditulis, kesesuaiannya ditulis. Misalnya tulis kesesuaiannya dengan bahan sudah sesuai dalam daftar bahan halal. Oh sorry, harusnya saya nulisnya di sini. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu di sini tanggalnya misalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal kemarin ya, tanggal 15 Agustus 2026. Nama bahannya garam. Contoh ya. Kemudian mereknya kapal. Produsennya PT apa? Ditulis Bapak Ibu. Negaranya Indonesia. Nah, ditulis di sini kesesuaiannya. Kesesuaiannya misalnya diberi keterangan bahan sudah sesuai dalam daftar bahan halal. Cukup. Tulis lagi lampiran berikutnya penyimpanan bahan. Tanggal penyimpanannya apa, nama bahannya ditulis, mereknya apa, produsennya apa. Kemudian tulis di sini keterangannya kesesuaian dengan kriteria bahan halal. Misalnya di sini bahan sudah disimpan dengan sesuai gitu kan? Tulis Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut di sini Bapak Ibu surat pernyataan pernyataan bebas babi. Ibu tulis ini namanya siapa, jabatannya apa, nomor KTP-nya apa, perusahaannya apa. Menyatakan bahwa perusahaan tidak menggunakan bahan alat fasilitas produksi barang dan jasa yang mengandung atau terkontaminasi babi dan turunannya. Berarti ini tulisnya siapa Bapak Ibu? Namanya siapa di sini? Yang menulis di sini adalah kepala SPPG-nya ya. Pimpinannya Ya, di sini tulis. Nomor katanya berapa, perusahaannya SPPG apa. Menyatakan bahwa SPPG Bapak Ibu itu menggunakan alat bahan yang tidak terkontaminasi dengan babi. Layout, Bapak Ibu bisa menggunakan layout yang sudah ada bisa tampilkan. Atau Bapak Ibu boleh mengambil layout dari ini Bu, dari apa? Dari materi ya, itu ada layout. Kalau Bapak Ibu belum punya layout, ambil saja gambar dari materi tersebut kemudian letakkan di sini. Saya hanya ingin Bapak Ibu itu menyadari bahwa kalau Bapak Ibu mengisi ini, maka Bapak Ibu harus melampirkan layout. Atau Bapak Ibu misalnya pengen membuat layout SPPG sendiri, ya buat layoutnya sendiri di sini. Ya, dibuat di kertas, difoto, ditempelkan di sini, boleh. Karena yang penting Bapak Ibu berlatih. Diagram alur proses. Nah, Bapak Ibu membuat diagram alur proses untuk satu produk tertentu, kemudian ditempelkan di sini. Ya, catatan hasil produksi Bapak Ibu tulis misalnya pada tanggal hari ini, misalnya 20 Agustus ya gitu ya, 2026. Membuat produksi misalnya tadi Bapak Ibu membuat tadi apa? Ayam kecap ya, ayam kecap. Jumlahnya misalnya 500 porsi. Tanggal expirednya berarti tidak ada ya. Kalau ini kan kalau SPPG kan langsung segar ya.
kesesuaiannya Bapak Ibu sudah sesuai gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus laporkan bahwa tanggal 20 Agustus ini Bapak Ibu membuat ayam kecap sebanyak 500 porsi. Ini contoh Bapak Ibu. Kemudian penyimpanan juga Bapak Ibu masuk mengandaikan ini ada penyimpanan, Bapak Ibu tulis tanggal berapa, mengecek produknya apa, ya, kemudian jumlahnya berapa, tulis kesesuaiannya. Bapak Ibu cukup menulis sampai dengan lampiran 14 aja. Misalnya tadi ya, tanggal sekian, produknya apa, kemudian jumlahnya berapa, ini untuk pendistribusian, distribusi ya, omprengan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang lampiran ini tidak usah ditulis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menulis sampai dengan lampiran 14. Oke, Bapak Ibu, sudah jelas? Sudah pukul 17.32. Pak, izin Itu bertanya boleh? Silahkan. Pak, itu kalau misalnya untuk SPPG lebih dominan nama yayasan atau nama kepala SPPG untuk nama pemilik usahanya? Nama pemilik usaha sebetulnya sih, kalau pemilik usaha berarti kan yayasan ya, tapi kalau pimpinan kan, pimpinan itu berarti kan kepala SPPG. Mungkin lebih baik kepala SPPG sih Bu, karena kan yang bertanggung jawab terhadap operasional SPPG kan kepala SPPG ya Bu ya. Iya, itu aja. Kasih Pak. Oke, silakan. Ada yang lain? Mudah-mudahan apa tadi kita sudah bersimulasi, sudah memberikan penjelasan ya bagaimana Bapak Ibu mengerjakan tugas satu. Nanti Izin tugas Bapak satu lagi. itu Bapak Ibu disimpan ke dalam filenya di PDF kan ya. Setelah di PDF kan Bapak Ibu nanti silakan diupload sebagai tugas satu. Di sistem login itu, di sistem itu ada tugas Bapak Ibu, ada tugas satu. Ada link tugasnya. Nanti Bapak Ibu klik tugas satu, kemudian Bapak Ibu upload ke dalam tugas satu tersebut yang sudah dikerjakan dan sudah dirubah ke dalam format ke dalam format PDF ya. Tolong dirubah ke dalam format PDF dulu, disimpan ke dalam format PDF dulu karena biar mudah mengeceknya. Kalau formatnya masih Word, kadang datanya suka kacau, nggak bisa dibaca ya. Jadi kalau sudah PDF lebih mudah untuk mengoreksinya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan upload sebagai tugas satu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas satu itu kan lumayan panjang ya, Bapak Ibu nanti mengerjakannya. Saya memberikan waktu pada Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas satu malam ini sampai dengan pukul 9 malam. Jadi nanti para fasilitator pendamping akan mengecek tugas Bapak Ibu ya sampai dengan di atas jam 9. Nanti Bapak habis Ibu upload tugas tidur aja nggak apa-apa. Jangan menunggu revisi. Habis ngupload tugas tidur karena besok pagi harus masuk jam 7. Ya, nanti biar fasilitator yang akan mengecek tugas Bapak Ibu. Besok pagi Bapak Ibu bisa melihat apakah tugasnya sudah sesuai, apakah tugasnya ada beberapa catatan revisi. Ya, kalau sudah sesuai berarti alhamdulillah Ibu sudah menyelesaikan tugas satu. Tapi kalau masih ada revisi, karena Bapak Ibu nanti jam 7 juga sudah masuk pelatihan lagi, nanti revisinya disimpan saja dulu. Ya, tidak perlu langsung dikerjakan. Cukup kalau Bapak Ibu misalnya pagi bangun ada revisi kemudian Bapak Ibu mau lanjut merevisi silahkan. Ya, tapi kalau sudah selesai berarti alhamdulillah sudah selesai. Kalau masih ada revisi mohon disimpan saja dulu dan karena jam 7 kita akan masuk ke pelatihan di hari kedua. Ya, tapi Bapak Ibu targetnya tugas satu ini Bapak Ibu tolong dikerjakan hari ini malam ini sampai dengan pukul 9. Ya, 9 malam. Setelah itu Bapak Ibu tidur aja biar nanti fasilitator yang mengecek malam hari atau besok subuh. Nah, itu nanti fasilitator yang mengecek. Ya. Tapi sebelum pelatihan dimulai, insya Allah Bapak Ibu sudah mendapatkan update-nya apakah tugasnya sesuai ataukah tugasnya perlu ada perbaikan. Mudah-mudahan sih sesuai ya, karena saya juga tidak meminta panjang-panjang, cukup 3 produk saja. Kemudian tiap lampirannya cukup diisi minimal satu saja sebagai contoh buat latihan Bapak Ibu mengisi form-form yang disyaratkan tadi. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Maaf, Pak. Jelas, Baik. Pak, paham. Jelas, Pak. Maksimal jam 9, Pak. Jam 9 malam ya.
Jam 9 malam. Iya Udah dong. maksimal itu ya. Pak, Nggak bisa jam izin 10 atau bertanya. jam 11. Kalau jam 10 nanti yang meriksanya kapan, Bu? Kasihan. Jadi jam 9 saja. Jadi nanti biar fasilitatornya jam 9 malam nanti mulai meriksa. Karena memang Baik. fasilitator itu kan mereka juga biasanya orang-orang yang bekerja, jadi biasanya baru punya waktu jam 9 malam karena pasti ini habis maghrib pada ada di jalan itu perjalanan pulang kerja. Jadi Bapak Ibu nanti jam 9 malam sudah selesai mengerjakannya, nanti Bapak Ibu bisa istirahat nanti biar dicek sama fasilitator pendamping. Oke Bapak Ibu sudah jelas ya? Yuk kita akhiri